tampak gerbong-gerbong kereta yang terlibat kecelakaan itu pun berserakan. Bahkan tak sedikit pula penumpang yang terjepit di bawah gerbong kereta. Dilansir dari tribunmedan.com, akibat kecelakaan ini sebanyak 288 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 900 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Menurut Direktur Jenderal Pemadaman Kebakaran di Odisha, Sudansu Sarangi mengatakan bahwa kecelakaan itu melibatkan 3 kereta. 2 kereta diantaranya merupakan kereta penumpang, sedangkan satu lagi adalah kereta barang. Berdasarkan foto-foto dan video yang beredar di media sosial, tampak kecelakaan tersebut begitu mengerikan. Banyak gerbong yang keluar dari jalur dan berserakan, Tribuners. Tak sedikit juga gerbong yang tampak terguling bahkan terbalik. Hal itu pun menyebabkan banyak penumpang terjebak di dalam kereta tersebut. Tampak pula para petugas berupaya secara maksimal untuk mengevakuasi para korban selamat dan meninggal dunia. Bahkan mereka sampai menggunakan alat pemotong besi untuk mengeluarkan korban yang terjebak. Hingga kini tercatat sudah ada 288 orang meninggal dunia dan 900 orang lainnya mengalami luka-luka. Dikabarkan bahwa laka ini menyebabkan sebanyak 12 gerbong kereta keluar dari jalur. Seorang penumpang di salah satu kereta api yang terlibat kecelakaan di India pun menceritakan kesaksiannya selama dan setelah tabrakan. Ia mengatakan bahwa dia menyaksikan banyak orang dengan tubuh terluka parah. Bahkan rel kereta di sekitar lokasi kejadian juga dipenuhi dengan darah dari korban kecelakaan tersebut. Suara tangisan dan minta tolong pun terdengar menyayat hati. Sementara itu, untuk menyelamatkan korban, para petugas penyelamatan harus memanjat gerbong kereta yang hancur. Tribuners, pencarian korban selamat atas kecelakaan maut kereta di India kini telah dihentikan. Atas insiden ini tercatat hampir 300 orang dinyatakan meninggal dunia dan hampir 1.000 penumpang lainnya luka-luka. Melihat angka tersebut, kecelakaan kereta api pada Jumat 2 Juni 2023 lalu menjadi bencana kereta api terburuk sejak tahun 1990-an. Dilansir dari Kompas.com, ratusan penumpang terjebak di bawah gerbong yang hancur dan terbalik akibat insiden tersebut. Setelah dievakuasi, penumpang yang terluka dipindahkan ke rumah sakit setempat di distrik Balasore, tepatnya di negara bagian timur Odisha atau sekitar 137 mil barat daya Kolkata. Hingga Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, sebanyak 1.175 pasien dirawat di rumah sakit swasta dan 793 diantaranya kini telah dipulangkan. Adapun 382 sisanya masih berada di rumah sakit, di mana 2 diantaranya dalam kondisi kritis dan sisanya dinyatakan stabil. Menurut Direktur Eksekutif Kereta Api India, Amitabh Sharma, kecelakaan kereta yang terjadi pada Jumat sekira pukul 19 waktu setempat itu melibatkan 3 kereta api. Tabrakan terjadi ketika 10 hingga 12 gerbong kereta dari Bangalore ke Howrah tergelincir ke jalur sebelahnya. Setelah tergelincir, kereta tersebut ditabrak oleh kereta api lainnya yang melintas di jalur sebelahnya. Diketahui sebelumnya, di India sendiri insiden kecelakaan kereta api sudah menjadi hal yang tak asing lagi. Negara tersebut juga telah mengalami beberapa tragedi mengerikan terkait layanan kereta api. Sebelum insiden ini, kecelakaan kereta api terparah di India pernah terjadi pada tahun 1981 silam, di mana saat itu sebuah kereta tergelincir saat melintasi jembatan di Bihar dan jatuh ke sungai di bawahnya. Atas insiden tersebut dilaporkan menewaskan antara 800 dan 1.000 orang.
Kecelakaan maut yang melibatkan 3 kereta api pada Jumat 2 Juni lalu menjadi insiden serius bagi pemerintahan India. Oleh karena itu, pemerintah kini telah mengeluarkan instruksi penyelidikan dalam kasus tersebut. Melalui Perdana Menteri India Narendra Modi, pemerintah India menekankan akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang menyebabkan kecelakaan maut tersebut. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Narendra Modi saat mengunjungi lokasi kecelakaan kereta api India dan melihat para korban di rumah sakit pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangannya, Modi menyebut bahwa pemerintah mengeluarkan perintah penyelidikan dari segala sudut. Ia juga mengatakan seluruh pihak yang terbukti bersalah dalam insiden ini akan dihukum berat. Dalam kesempatan itu, Modi juga memuji warga yang ikut membantu operasi penyelamatan setelah kecelakaan tersebut. Modi juga memuji setiap orang yang turut membantu, termasuk dalam tim kereta api, NDRF, ODRAF, otoritas lokal, polisi, pemadam kebakaran, sukarelawan, dan lain sebagainya. Diketahui sebelumnya, ratusan penyelamat tampak memanjat puing-puing dan memotong baja yang hancur untuk membebaskan para penyitas. Mereka dibantu oleh tim medis dan teknik dari Angkatan Bersenjata India yang diterjunkan dari berbagai pangkalan. Sebagai informasi, kecelakaan kereta ini bermula dari perjalanan Coromandel Express yang melayani rute Shalimar-Chennai pada pukul 19 waktu setempat. Sebanyak 10 hingga 12 gerbong kereta tersebut kemudian tergelincir dan terlempar ke jalur berlawanan, di mana beberapa saat kemudian gerbong yang tergelincir tersebut ditabrak oleh kereta Howrah Superfast Express. Hingga akhirnya 3 hingga 4 gerbong kereta Howrah Super Express pun tergelincir. Pasalnya kecelakaan ini menjadi insiden kereta terburuk dan paling mematikan pada abad ini. Terkait insiden, seorang korban selamat juga sempat mengatakan bahwa saat kecelakaan terjadi, ia tertimpa belasan orang. Suasana pun kacau dan darah juga terlihat di berbagai tempat. Tiga kereta terlibat kecelakaan di Odisha, India Timur pada Jumat 2 Juni 2023 sekira pukul 19 waktu setempat. Akibat insiden tersebut, ratusan orang dinyatakan tewas dan ribuan orang mengalami luka-luka. Salah satu penumpang kereta yang selamat, Vandana Kaleda, menceritakan kesaksiannya ketika kecelakaan kereta terjadi. Dilansir dari tribunnews.com, dengan mata berkaca-kaca, Vandana mengungkap detik-detik kecelakaan kereta yang ditumpanginya itu, di mana saat itu ia mengaku merasakan guncangan keras saat kereta yang ditumpangi keluar dari jalur rel. Pasalnya, saat insiden terjadi, Vandana merasakan kereta miring hingga ia pun kehilangan keseimbangan. Keadaan pun menjadi kacau balau dan orang-orang juga mulai berjatuhan. Tak lama setelahnya, suara dentuman keras terdengar menggema saat kereta bertabrakan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh penumpang lainnya yang bernama Anuba Das, di mana menurut Das, saat insiden terjadi, jeritan korban terdengar bersautan dan begitu menyayat hati. Para penumpang kereta pun berjatuhan dan terluka hingga darah berceceran di lokasi kejadian. Sebagai informasi, pasca insiden berdarah tersebut, berbagai upaya penyelamatan juga telah dilakukan oleh pemerintah India, termasuk mengirimkan 100 dokter tambahan serta 200 ambulans ke tempat kejadian di distrik Balasore, Odisha. Dalam cuplikan video yang beredar,
terlihat para petugas penyelamatan berusaha mencari korban yang terjebak di antara puing-puing kereta. Mereka bahkan memanjat atap kereta untuk memecahkan kaca pintu dan jendela. Meski demikian, tim penyelamat memperkirakan jumlah korban tewas akan terus bertambah, mengingat masih banyak korban yang terjebak di bawah gerbong yang terbalik. Pasca insiden ini, Ketua Menteri Odisha Navin Patnaik menetapkan Hari Berkabung Nasional. Sebagai informasi, kecelakaan kereta ini sudah beberapa kali terjadi di India, Tribuners. Biasanya terdapat dua faktor yang kerap menjadi penyebab utama kecelakaan kereta, yakni infrastruktur yang menua serta perawatan yang kurang memadai. Tribuners, keluarga korban kecelakaan kereta di Odisha, India akan mendapatkan kompensasi atau santunan, baik untuk korban tewas maupun korban yang mengalami luka-luka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perkeretaapian Ashwini Vaishnaw melalui akun media sosial Twitternya, di mana menurutnya keluarga korban yang meninggal dunia akan menerima kompensasi sebesar 1 juta rupiah atau hampir 179 juta rupiah. Sedangkan untuk korban yang terluka parah akan menerima Rp200.000 atau sekira 36 juta rupiah. Sementara korban dengan luka ringan akan menerima Rp50.000 atau sekitar 9 jutaan. Diketahui sebelumnya, kecelakaan kereta api terjadi di Odisha, India pada Jumat 2 Juni 2023 lalu. Kecelakaan yang terjadi pukul 7 malam waktu setempat itu melibatkan 3 kereta api sekaligus, Tribuners. Insiden ini diawali saat satu kereta penumpang tergelincir. Gerbong yang terbalik pun kemudian ditabrak oleh kereta api dari arah berlawanan. Selain dua kereta tersebut, kereta barang yang tengah berhenti di sekitar kejadian pun turut terlibat kecelakaan ini. Atas insiden tersebut, sebanyak 288 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara lebih dari 900 orang mengalami luka-luka, di mana dalam upaya penyelamatannya sebanyak 200 ambulans dan ratusan dokter tambahan diterjunkan ke lokasi kejadian. Salah satu penumpang kereta yang selamat menceritakan kesaksiannya terkait kecelakaan yang terjadi. Ia mengaku merasakan seperti ada getaran saat terjadi tabrakan kereta. Sedangkan korban selamat lainnya mengaku saat insiden terjadi ia tengah tertidur pulas. Saat terbangun, ia pun sudah melihat beberapa orang yang terjatuh di atas tubuhnya. Korban lain yang tak disebutkan namanya juga menceritakan secara singkat terjadinya insiden tersebut. Ia menjelaskan saat insiden terjadi, dirinya tertimpa oleh beberapa penumpang lain. Ukraina dengan tegas menolak rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sabtu 3 Juni 2023.
termasuk menolak agenda referendum terkait wilayah yang disengketakan. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko dalam siaran persnya, di mana dalam keterangannya, Oleg Nikolenko mengaku mengapresiasi perhatian Indonesia soal perdamaian di Ukraina. Namun ia menegaskan bahwa tidak ada wilayah yang dipersengketakan antara Ukraina dan Rusia, sehingga menurutnya referendum tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu pula, Nikolenko menyebut bahwa usulan tersebut merupakan proposal yang aneh. Nikolenko juga mengatakan bahwa Ukraina harus memulihkan integritas teritorialnya dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Dia menekankan bahwa gencatan senjata, pengerahan pasukan pada jarak 15 km, dan pembentukan zona demilitarisasi juga tidak akan berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Wamenlu mengajak Indonesia untuk bergabung dengan formula perdamaian Vladimir Zelensky yang berimplikasi kepada penyerahan Rusia. Diketahui sebelumnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto pada forum tahunan di Singapura menyuarakan gagasan penyelesaian konflik di Ukraina, yakni dengan membuat zona demilitarisasi di sepanjang garis Korea Selatan dan Utara. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto juga mengundang para peserta untuk menandatangani seruan bersama ke Moskow dan Kiev yang berisi inisiatif tersebut. Prabowo Subianto juga mengusulkan rencana terhadap Rusia dan Ukraina untuk sama-sama memperbaiki posisi mereka dengan cara penarikan pasukan sejauh 15 km di setiap arah dari posisi depan dan pembentukan zona demilitarisasi. Selain itu, Prabowo Subianto menyarankan agar zona demilitarisasi tersebut harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB. Ia menambahkan bahwa referendum PBB harus diadakan untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan. I therefore would like to take this opportunity to urge, to recommend with utmost urgency for our brothers in Ukraine and in Russia to come as soon as possible to a cessation of hostilities. I propose that the Shangri-La dialogue find a mode of declaration urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. This declaration should be voluntary from all participants here representing their various countries. But I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. But at least let us try to put forward some concrete recommendations so that meetings like the Shangri-La dialogue will have more substance, more meaning. Rusia melancarkan serangan terhadap teroris Ukraina yang berada di kota Shebekino, Belgorod pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Video penghancuran teroris Ukraina tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini, di mana dalam video tersebut menunjukkan UAV berupaya untuk melakukan pengintaian musuh dari udara. Terlihat juga api berkobar pada militan yang muncul dari sistem roket peluncuran ganda. Selain itu, video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan puluhan teroris Ukraina atas serangan roket yang diluncurkan Rusia meski mereka telah bersembunyi di perkebunan hutan.
Kementerian Pertahanan melaporkan atas keberanian yang ditunjukkan dalam menangkis serangan teroris, beberapa prajurit dari unit kelompok pasukan Zepat dianugerahi penghargaan negara militer di posisi mereka. Diketahui sebelumnya, teroris Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Sebekino pada Kamis 1 Juni 2023 pagi. Total ada sebanyak 70 militan yang berpartisipasi dalam serangan tersebut. Namun lebih dari 50 diantaranya kini telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Sanapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan teroris sebelumnya juga dianugerahi Order of Courage berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Sebagai informasi, kota Sebekino sendiri terletak sekitar 4 km dari perbatasan dengan Ukraina. Pemukiman yang dihuni oleh 40 ribuan orang ini terus-menerus diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Dalam beberapa hari terakhir, penembakan besar-besaran juga kerap dilakukan. Seperti pada Kamis malam, distrik kota Sebekinski menjadi sasaran serangan kuat dari pasukan Ukraina. Fasilitas infrastruktur energi dan bangunan tempat tinggal pun rusak hingga orang-orang banyak yang meninggalkan kota. Menurut kepala daerah, penembakan juga terus dilakukan secara berkala. Menurut Komandan Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat Letnan Kolonel Alexander Nikitin, serangan tersebut bertujuan untuk merebut sebagian wilayah Rusia. Ia menambahkan saat penyerangan teroris, musuh terlebih dahulu melakukan persiapan artileri menyerang dengan roket MLRS. Kemudian datanglah alat berat yang suaranya terdengar hingga ke perbatasan, tepatnya di kawasan Sungai Seversky Donetsk. Bahkan menurutnya, detasemen sabotase dan pengintaian hingga 40 orang dan kompi infanteri bermotor yang mendukung kompi tank juga telah ditemukan. Namun tembakan artileri tembakan anti-tank itu berhasil digagalkan, sehingga musuh tidak melewati perbatasan negara dan semua upayanya telah ditolak. Setelah cukup lama menanti, Ukraina kini siap meluncurkan serangan balik kepada Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, di mana dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pasukan Ukraina siap merebut kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Rusia. Dalam kesempatan itu, Zelensky juga mengungkapkan kekhawatirannya jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan banyak korban di pihaknya. Sebelumnya, Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu dan senjata untuk melakukan serangan balik. Sebab hingga kini perlengkapan militer dan senjata yang dipasok ke Ukraina masih belum cukup. Menurutnya, sebagian besar tentara juga akan mati jika Kiev tidak diberikan senjata untuk melawan kekuatan udara Rusia. Pemimpin Ukraina itu juga mengatakan akan berbahaya meluncurkan serangan balik tanpa lebih banyak bantuan Barat dalam melawan serangan udara Rusia. Komentar Zelensky itu dilontarkan saat ibu kota Kiev pekan ini dilanda serangkaian serangan udara termasuk pada siang hari yang jarang terjadi. Dia melanjutkan hanya ada satu senjata, yaitu sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang dapat melindungi langit Ukraina. Oleh karena itu, ia meminta lebih banyak untuk dikirim ke Kiev untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Zelensky menambahkan Presiden Rusia Vladimir Putin harus takut dengan kekuatan dunia.
Namun rasa frustasi turut diungkapkan Zelensky kepada para pemimpin Barat menjelang KTT NATO di Vilnius bulan depan. Ukraina terus menekankan agar bisa bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Ia mengaku bahwa Ukraina paham tidak mungkin bergabung dengan NATO selama invasi Rusia. Sebagai informasi, pada bulan Mei, Kiev mengklaim bahwa pasukannya berhasil mencegat rudal hipersonik Kinsal Rusia menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Namun Moskow membantah klaim tersebut dan menuduh Ukraina secara rutin melebih-lebihkan efektivitas pertahanan udaranya. Ukraina sendiri telah lama mendiskusikan serangan balasan terhadap Rusia untuk merebut kembali wilayah yang dianggap Kiev sebagai miliknya. Itu telah menunda operasi beberapa kali dengan alasan kekurangan amunisi, senjata, dan bahkan kondisi cuaca buruk. Kembali pada pertengahan Mei, Zelensky mengklaim bahwa Kiev siap untuk melancarkan serangan. Namun sambil mempertahankannya membutuhkan lebih banyak senjata barat. Tribunal serangan di Rusia dilaporkan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini seiring dengan pernyataan Zelensky yang mengklaim bahwa pasukannya bersiap untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Sekitar 850 rudal dan proyektil lainnya dilaporkan diluncurkan di Sebekino, yakni sebuah kota madya di wilayah tersebut yang terletak tepat di dekat perbatasan dengan Ukraina pada Jumat kemarin. Informasi tersebut disampaikan oleh Vyacheslav Gladkov, gubernur wilayah Belgorod, Rusia. Gubernur menambahkan bahwa serangan tersebut melukai 16 orang yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit di pusat kota kawasan itu. Kejadian tersebut juga menewaskan 2 wanita dari desa Maslov Pristan. Selain itu, Gladkov menyebut bahwa penembakan itu juga menyebabkan kerusakan pada banyak bangunan di wilayah itu. Di antaranya 10 bangunan industri dan bisnis, 3 gedung perkantoran, dan sebuah asrama. Kota perbatasan lainnya, Belgorod, Greivoron, kira-kira 70 mil sebelah barat Sebekino juga mengalami 65 serangan mortir dalam beberapa hari terakhir, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan ada di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Rusia pro-Ukraina dilaporkan masih aktif di Belgorod meski klaim sebelumnya dari Kremlin bahwa mereka telah berhasil dipukul mundur. Bahkan salah satu kelompok Legium Kebebasan Rusia telah memposting rekaman pertempuran yang ekstensif secara online dan mengatakan bahwa mereka telah menghadapi perlawanan kuat dari pasukan Rusia. Sebagai informasi, serangkaian serangan di Belgorod terjadi di tengah laporan lama bahwa Ukraina tengah mempersiapkan serangan balasan yang cukup besar terhadap pasukan Rusia saat invasi memasuki bulan ke-16. Di mana Sabtu lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan bahwa pasukan negaranya siap untuk melancarkan operasi dengan tujuan untuk merebut kembali tanah yang diambil oleh Rusia. Presiden juga menyatakan optimisme atas peluang negaranya dalam perjuangan yang akan datang. Rusia saat ini mempertahankan cengkraman di sebagian wilayah Ukraina di selatan dan timur setelah berusaha mencaplok 4 wilayah di sepanjang perbatasan timur Ukraina pada musim gugur yang lalu. Sebelum langkah yang telah ditolak mentah-mentah
Maksud kami, sebuah langkah yang telah ditolak mentah-mentah di panggung internasional. Laporan juga menunjukkan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk meluncurkan upaya untuk merebut kembali Crimea semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pemimpin Rusia berusaha melarikan diri dari Crimea karena takut serangan balasan akan menargetkan wilayah tersebut. Seorang pria melakukan aksi nekat sebagai bentuk protesnya terhadap perang di Ukraina pada Kamis 1 Juni 2023, di mana pria tersebut menerobos masuk dan berdiri tanpa busana di altar utama Basilika Santo Petrus Vatikan. Dalam aksinya, ia menyuarakan agar anak-anak Ukraina diselamatkan dari konflik tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, kejadian ini terjadi pada Kamis sore sebelum Basilika ditutup. Setelah diamankan oleh penjaga Vatikan, pria tak dikenal tersebut kemudian diserahkan kepada polisi Italia. Dalam kabar yang beredar, pria tersebut juga memiliki luka cakaran kuku di beberapa bagian tubuhnya. Sebagai informasi perkembangan lain terkait konflik Ukraina-Rusia, baru-baru ini pasukan Ukraina di Kiev mengatakan telah menembak jatuh lebih dari 30 rudal dan drone Rusia dalam semalam. Dilaporkan 2 orang terluka akibat puing-puing yang berjatuhan sebelum pihak berwenang menarik peringatan serangan udara di sebagian besar negara. Otoritas militer Kiev menulis di Telegram dan mengatakan Rusia meluncurkan drone dan rudal jelajah pada saat yang bersamaan. Sementara itu, dalam serangan rudal yang menghantam Kiev, dikabarkan terdapat 3 orang termasuk 1 orang anak meninggal dunia. Serangan yang menghantam gedung apartemen, 2 sekolah dan klinik anak tersebut juga mengakibatkan 11 orang terluka. Pasalnya, serangan yang diluncurkan saat Hari Anak Internasional tersebut melibatkan 10 rudal jarak pendek Iskand. Namun serangan udara baru berbunyi beberapa saat sebelum mereka menyerang. Selain itu, serangan berupa penembakan juga terjadi di Belgorod baru-baru ini, di mana dalam serangan tersebut ada setidaknya 9 warga sipil terluka. Gubernur wilayah setempat juga mengatakan ratusan anak-anak, perempuan, dan juga orang tua terpaksa dievakuasi akibat serangan tersebut. Sebelum video yang tidak diverifikasi pun menunjukkan kebakaran di sebuah gedung besar di Sebekino, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov mengatakan angkatan bersenjata Ukraina telah berulang kali menembaki Sebekino dengan roket Grad 122 mm. Maksud kami roket Grad 122 mm rancangan Soviet. Partisan anti-Putin Rusia mengatakan mereka bertanggung jawab atas serangan di Sebekino, serangan partisan kedua di dalam Rusia dalam waktu kurang dari 2 minggu.
Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel melakukan percakapan singkat dengan Presiden Serbia Alexander Vučić di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa. Namun rupanya di kesempatan tersebut justru terjadi insiden memalukan, di mana Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel menyuruh Volodymyr Zelensky untuk tutup mulut dengan isyarat tangan. Video insiden memalukan bagi Volodymyr Zelensky itu pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Zelensky mencoba berbicara dengan Presiden Serbia Alexander Vučić dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel. Namun setelah percakapan singkat, Bettel membuat gerakan khas ke arah Zelensky, yang mana gerakan tangan tersebut diduga mengisyaratkan bahwa Zelensky banyak bicara. Merespon tindakan Perdana Menteri Luxembourg itu, Zelensky sontak memalingkan muka dengan senyum palsu. Ia mencoba menunjukkan kepada wartawan bahwa dia tidak menganggap tindakan Bettel sebagai penghinaan. Sebagai informasi, setelah pertemuan dengan Zelensky, Presiden Serbia menyatakan bahwa percakapan tersebut tidak mengubah posisi Serbia mengenai sanksi terhadap Rusia. Pemimpin Serbia sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa negaranya akan melanjutkan kebijakan netralitas militernya dan akan berusaha bertahan selama mungkin tanpa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Diketahui sebelumnya, KTT Komunitas Politik Eropa ini digelar pada Kamis 1 Juni 2023 dengan dihadiri oleh beberapa kepala negara, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan menjadi kepala negara pertama yang tiba di Kastil Mimi di Bulbuaka. Kastil Mimi di Bulbuaka ini lokasinya tidak jauh dari Chisinau, tempat berlangsungnya pertemuan KTT Komunitas Politik Eropa. Sebelumnya, Zelensky juga mengkonfirmasi keikutsertanya dalam KTT tersebut dalam sebuah unggahan di Telegram miliknya. Dia menambahkan bahwa akan ada banyak pertemuan bilateral yang akan membahas beberapa hal, di antaranya mengenai koalisi pejuang, koalisi patriot, Uni Eropa, NATO, serta formula perdamaian Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan kesepakatan anggaran bipartisan dari ruangan oval di Gedung Putih Washington DC, tepatnya pada Sabtu 2 Juni 2023. Dalam pernyataannya, kesepakatan itu berhasil meloloskan Amerika Serikat dari ancaman gagal bayar hutang yang diperkirakan jatuh pada 5 Juni besok. Biden mengatakan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU mempertahankan plafon utang dan menghindari bencana ekonomi. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menghimbau warga Amerika Serikat untuk menjembatani perbedaan, di mana ia mencontohkan kompromi dengan Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy yang diusung Partai Republik menunjukkan bahwa hal itu bisa dilakukan. Biden yang diusung Partai Demokrat juga mengatakan dia menandatangani RUU untuk disahkan menjadi undang-undang pada Sabtu 3 Juni 2023.
Pasalnya, pengesahan itu menandai berakhirnya ketidakpastian yang berlangsung berbulan-bulan dan menghindari potensi gagal bayar hutang yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang diperkirakan bisa terjadi pada 5 Juni besok. Setelah negosiasi yang menegangkan, Senat dan DPR Amerika Serikat meloloskan RUU yang mempertahankan plafon utang pemerintah pada level 31,4 triliun dolar Amerika Serikat. Biden mengatakan untuk menjaga kemajuan ekonomi Amerika Serikat sangat penting untuk menjaga kepercayaan penuh dan kredit. Presiden Amerika Serikat yang akan maju lagi dalam pemilihan presiden mencatat RUU bipartisan lainnya yang sudah ditandatanganinya dan memuji McCarthy yang menjadi mitra utama dalam pembicaraan kenaikan plafon utang tersebut. Para politisi Partai Republik menolak kenaikan plafon utang selama berbulan-bulan, serta meminta Biden dan politik Demokrat untuk memangkas pengeluaran untuk anggaran 2024. Gedung Putih pun meminta kesepakatan plafon utang untuk jelas sebelum memulai negosiasi, di mana akhirnya Biden dan McCarthy berembuk di menit-menit terakhir untuk mencapai kesepakatan yang menahan plafon utang hingga Januari 2025 dan membatasi pengeluaran. DPR Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik mengesahkan RUU itu dengan perbandingan suara 314 banding 117. Senat yang dikuasai oleh Partai Demokrat meloloskan RUU itu dengan perbandingan suara 63 banding 36. Lembaga pemeringkat utang juga mempertahankan peringkat A3 dengan pengawasan negatif untuk utang Amerika Serikat, meski ada kesepakatan yang memungkinkan pemerintah Amerika Serikat memenuhi kewajibannya. Pengawasan negatif artinya adalah situasi yang bisa mengakibatkan Fitch untuk menurunkan peringkat utang Amerika Serikat. Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat biasanya berpidato di ruang oval untuk peristiwa yang paling penting dan dramatis saja. Misalnya pada serangan teror 11 September 2001 atau meledaknya wahana antariksa Challenger pada 1986. Namun kini Biden juga menggunakan ruang oval sebab Gedung Putih mengatakan bahwa Biden berpidato dari ruang oval karena gawatnya situasi jika plafon utang tidak dinaikkan.
tampak gerbong-gerbong kereta yang terlibat kecelakaan itu pun berserakan. Bahkan tak sedikit pula penumpang yang terjepit di bawah gerbong kereta. Dilansir dari tribunmedan.com, akibat kecelakaan ini sebanyak 288 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 900 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Menurut Direktur Jenderal Pemadaman Kebakaran di Odisha, Sudansu Sarangi mengatakan bahwa kecelakaan itu melibatkan 3 kereta. 2 kereta diantaranya merupakan kereta penumpang, sedangkan 1 lagi adalah kereta barang. Berdasarkan foto-foto dan video yang beredar di media sosial, tampak kecelakaan tersebut begitu mengerikan. Banyak gerbong yang keluar dari jalur dan berserakan, Tribuners. Tak sedikit juga gerbong yang tampak terguling bahkan terbalik. Hal itu pun menyebabkan banyak penumpang terjebak di dalam kereta tersebut. Tampak pula para petugas berupaya secara maksimal untuk mengevakuasi para korban selamat dan meninggal dunia. Bahkan mereka sampai menggunakan alat pemotong besi untuk mengeluarkan korban yang terjebak. Hingga kini tercatat sudah ada 288 orang meninggal dunia dan 900 orang lainnya mengalami luka-luka. Dikabarkan bahwa laka ini menyebabkan sebanyak 12 gerbong kereta keluar dari jalur. Seorang penumpang di salah satu kereta api yang terlibat kecelakaan di India pun menceritakan kesaksiannya selama dan setelah tabrakan. Ia mengatakan bahwa dia menyaksikan banyak orang dengan tubuh terluka parah. Bahkan rel kereta di sekitar lokasi kejadian juga dipenuhi dengan darah dari korban kecelakaan tersebut. Suara tangisan dan minta tolong pun terdengar menyayat hati. Sementara itu, untuk menyelamatkan korban, para petugas penyelamatan harus memanjat gerbong kereta yang hancur. Tribuners, pencarian korban selamat atas kecelakaan maut kereta di India kini telah dihentikan. Atas insiden ini tercatat hampir 300 orang dinyatakan meninggal dunia dan hampir 1.000 penumpang lainnya luka-luka. Melihat angka tersebut, kecelakaan kereta api pada Jumat 2 Juni 2023 lalu menjadi bencana kereta api terburuk sejak tahun 1990-an. Dilansir dari Kompas.com, ratusan penumpang terjebak di bawah gerbong yang hancur dan terbalik akibat insiden tersebut. Setelah dievakuasi, penumpang yang terluka dipindahkan ke rumah sakit setempat di distrik Balasore, tepatnya di negara bagian timur Odisha atau sekitar 137 mil barat daya Kolkata. Hingga Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, sebanyak 1.175 pasien dirawat di rumah sakit swasta dan 793 diantaranya kini telah dipulangkan. Adapun 382 sisanya masih berada di rumah sakit, di mana 2 diantaranya dalam kondisi kritis dan sisanya dinyatakan stabil. Menurut Direktur Eksekutif Kereta Api India, Amitabh Sharma, kecelakaan kereta yang terjadi pada Jumat sekira pukul 19 waktu setempat itu melibatkan 3 kereta api. Tabrakan terjadi ketika 10 hingga 12 gerbong kereta dari Bangalore ke Howrah tergelincir ke jalur sebelahnya. Setelah tergelincir, kereta tersebut ditabrak oleh kereta api lainnya yang melintas di jalur sebelahnya. Diketahui sebelumnya, di India sendiri insiden kecelakaan kereta api sudah menjadi hal yang tak asing lagi. Negara tersebut juga telah mengalami beberapa tragedi mengerikan terkait layanan kereta api. Sebelum insiden ini, kecelakaan kereta api terparah di India pernah terjadi pada tahun 1981 silam, di mana saat itu sebuah kereta tergelincir saat melintasi jembatan di Bihar dan jatuh ke sungai di bawahnya. Atas insiden tersebut dilaporkan menewaskan antara 800 dan 1.000 orang.
Kecelakaan maut yang melibatkan 3 kereta api pada Jumat 2 Juni lalu menjadi insiden serius bagi pemerintahan India. Oleh karena itu, pemerintah kini telah mengeluarkan instruksi penyelidikan dalam kasus tersebut. Melalui Perdana Menteri India Narendra Modi, pemerintah India menekankan akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang menyebabkan kecelakaan maut tersebut. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Narendra Modi saat mengunjungi lokasi kecelakaan kereta api India dan melihat para korban di rumah sakit pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangannya, Modi menyebut bahwa pemerintah mengeluarkan perintah penyelidikan dari segala sudut. Ia juga mengatakan seluruh pihak yang terbukti bersalah dalam insiden ini akan dihukum berat. Dalam kesempatan itu, Modi juga memuji warga yang ikut membantu operasi penyelamatan setelah kecelakaan tersebut. Modi juga memuji setiap orang yang turut membantu, termasuk dalam tim kereta api, NDRF, ODRAF, otoritas lokal, polisi, pemadam kebakaran, sukarelawan, dan lain sebagainya. Diketahui sebelumnya, ratusan penyelamat tampak memanjat puing-puing dan memotong baja yang hancur untuk membebaskan para penyitas. Mereka dibantu oleh tim medis dan teknik dari Angkatan Bersenjata India yang diterjunkan dari berbagai pangkalan. Sebagai informasi, kecelakaan kereta ini bermula dari perjalanan Coromandel Express yang melayani rute Shalimar-Chennai pada pukul 19 waktu setempat. Sebanyak 10 hingga 12 gerbong kereta tersebut kemudian tergelincir dan terlempar ke jalur berlawanan, di mana beberapa saat kemudian gerbong yang tergelincir tersebut ditabrak oleh kereta Howrah Superfast Express. Hingga akhirnya 3 hingga 4 gerbong kereta Howrah Super Express pun tergelincir. Pasalnya kecelakaan ini menjadi insiden kereta terburuk dan paling mematikan pada abad ini. Terkait insiden, seorang korban selamat juga sempat mengatakan bahwa saat kecelakaan terjadi, ia tertimpa belasan orang. Suasana pun kacau dan darah juga terlihat di berbagai tempat. Tiga kereta terlibat kecelakaan di Odisha, India Timur pada Jumat 2 Juni 2023 sekira pukul 19 waktu setempat. Akibat insiden tersebut, ratusan orang dinyatakan tewas dan ribuan orang mengalami luka-luka. Salah satu penumpang kereta yang selamat, Vandana Kaleda, menceritakan kesaksiannya ketika kecelakaan kereta terjadi. Dilansir dari Tribunnews.com, dengan mata berkaca-kaca, Vandana mengungkap detik-detik kecelakaan kereta yang ditumpanginya itu, di mana saat itu ia mengaku merasakan guncangan keras saat kereta yang ditumpangi keluar dari jalur rel. Pasalnya saat insiden terjadi, Vandana merasakan kereta miring hingga ia pun kehilangan keseimbangan. Keadaan pun menjadi kacau balau dan orang-orang juga mulai berjatuhan. Tak lama setelahnya, suara dentuman keras terdengar menggema saat kereta bertabrakan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh penumpang lainnya yang bernama Anuba Das, di mana menurut Das, saat insiden terjadi, jeritan korban terdengar bersautan dan begitu menyayat hati. Para penumpang kereta pun berjatuhan dan terluka hingga darah berceceran di lokasi kejadian. Sebagai informasi, pasca insiden berdarah tersebut, berbagai upaya penyelamatan juga telah dilakukan oleh pemerintah India, termasuk mengirimkan 100 dokter tambahan serta 200 ambulans ke tempat kejadian di distrik Balasore, Odisha. Dalam cuplikan video yang beredar,
terlihat para petugas penyelamatan berusaha mencari korban yang terjebak di antara puing-puing kereta. Mereka bahkan memanjat atap kereta untuk memecahkan kaca pintu dan jendela. Meski demikian, tim penyelamat memperkirakan jumlah korban tewas akan terus bertambah, mengingat masih banyak korban yang terjebak di bawah gerbong yang terbalik. Pasca insiden ini, Ketua Menteri Odisha Navin Patnaik menetapkan Hari Berkabung Nasional. Sebagai informasi, kecelakaan kereta ini sudah beberapa kali terjadi di India, Tribuners. Biasanya terdapat dua faktor yang kerap menjadi penyebab utama kecelakaan kereta, yakni infrastruktur yang menua serta perawatan yang kurang memadai. Tribuners, keluarga korban kecelakaan kereta di Odisha, India akan mendapatkan kompensasi atau santunan, baik untuk korban tewas maupun korban yang mengalami luka-luka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perkeretaapian Ashwini Vaishnaw melalui akun media sosial Twitternya, di mana menurutnya keluarga korban yang meninggal dunia akan menerima kompensasi sebesar 1 juta rupiah atau hampir 179 juta rupiah. Sedangkan untuk korban yang terluka parah akan menerima Rp200.000 atau sekira 36 juta rupiah. Sementara korban dengan luka ringan akan menerima Rp50.000 atau sekitar 9 jutaan. Diketahui sebelumnya, kecelakaan kereta api terjadi di Odisha, India pada Jumat 2 Juni 2023 lalu. Kecelakaan yang terjadi pukul 7 malam waktu setempat itu melibatkan 3 kereta api sekaligus, Tribuners. Insiden ini diawali saat satu kereta penumpang tergelincir. Gerbong yang terbalik pun kemudian ditabrak oleh kereta api dari arah berlawanan. Selain dua kereta tersebut, kereta barang yang tengah berhenti di sekitar kejadian pun turut terlibat kecelakaan ini. Atas insiden tersebut, sebanyak 288 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara lebih dari 900 orang mengalami luka-luka, di mana dalam upaya penyelamatannya sebanyak 200 ambulans dan ratusan dokter tambahan diterjunkan ke lokasi kejadian. Salah satu penumpang kereta yang selamat menceritakan kesaksiannya terkait kecelakaan yang terjadi. Ia mengaku merasakan seperti ada getaran saat terjadi tabrakan kereta. Sedangkan korban selamat lainnya mengaku saat insiden terjadi ia tengah tertidur pulas. Saat terbangun, ia pun sudah melihat beberapa orang yang terjatuh di atas tubuhnya. Korban lain yang tak disebutkan namanya juga menceritakan secara singkat terjadinya insiden tersebut. Ia menjelaskan saat insiden terjadi, dirinya tertimpa oleh beberapa penumpang lain. Ukraina dengan tegas menolak rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sabtu 3 Juni 2023.
termasuk menolak agenda referendum terkait wilayah yang disengketakan. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, dalam siaran persnya, di mana dalam keterangannya, Oleg Nikolenko mengaku mengapresiasi perhatian Indonesia soal perdamaian di Ukraina. Namun ia menegaskan bahwa tidak ada wilayah yang dipersengketakan antara Ukraina dan Rusia, sehingga menurutnya referendum tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu pula, Nikolenko menyebut bahwa usulan tersebut merupakan proposal yang aneh. Nikolenko juga mengatakan bahwa Ukraina harus memulihkan integritas teritorialnya dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Dia menekankan bahwa gencatan senjata, pengerahan pasukan pada jarak 15 km, dan pembentukan zona demilitarisasi juga tidak akan berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Wamenlu mengajak Indonesia untuk bergabung dengan formula perdamaian Vladimir Zelensky yang berimplikasi kepada penyerahan Rusia. Diketahui sebelumnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto pada forum tahunan di Singapura menyuarakan gagasan penyelesaian konflik di Ukraina, yakni dengan membuat zona demilitarisasi di sepanjang garis Korea Selatan dan Utara. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto juga mengundang para peserta untuk menandatangani seruan bersama ke Moskow dan Kiev yang berisi inisiatif tersebut. Prabowo Subianto juga mengusulkan rencana terhadap Rusia dan Ukraina untuk sama-sama memperbaiki posisi mereka dengan cara penarikan pasukan sejauh 15 km di setiap arah dari posisi depan dan pembentukan zona demilitarisasi. Selain itu, Prabowo Subianto menyarankan agar zona demilitarisasi tersebut harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB. Ia menambahkan bahwa referendum PBB harus diadakan untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan. I therefore would like to take this opportunity to urge, to recommend with utmost urgency for our brothers in Ukraine and in Russia to come as soon as possible to a cessation of hostilities. I propose that the Shangri-La dialogue find a mode of declaration urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. This declaration should be voluntary from all participants here representing their various countries. But I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. But at least let us try to put forward some concrete recommendations so that meetings like the Shangri-La dialogue will have more substance, more meaning. Rusia melancarkan serangan terhadap teroris Ukraina yang berada di kota Shebekino, Belgorod pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Video penghancuran teroris Ukraina tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini, di mana dalam video tersebut menunjukkan UAV berupaya untuk melakukan pengintaian musuh dari udara. Terlihat juga api berkobar pada militan yang muncul dari sistem roket peluncuran ganda. Selain itu, video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan puluhan teroris Ukraina atas serangan roket yang diluncurkan Rusia meski mereka telah bersembunyi di perkebunan hutan.
Kementerian Pertahanan melaporkan atas keberanian yang ditunjukkan dalam menangkis serangan teroris, beberapa prajurit dari unit kelompok pasukan Zepat dianugerahi penghargaan negara militer di posisi mereka. Diketahui sebelumnya, teroris Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Sebekino pada Kamis 1 Juni 2023 pagi. Total ada sebanyak 70 militan yang berpartisipasi dalam serangan tersebut. Namun lebih dari 50 diantaranya kini telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Sanapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan teroris sebelumnya juga dianugerahi Order of Courage berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Sebagai informasi, kota Sebekino sendiri terletak sekitar 4 km dari perbatasan dengan Ukraina. Pemukiman yang dihuni oleh 40 ribuan orang ini terus-menerus diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Dalam beberapa hari terakhir, penembakan besar-besaran juga kerap dilakukan. Seperti pada Kamis malam, distrik kota Sebekinski menjadi sasaran serangan kuat dari pasukan Ukraina. Fasilitas infrastruktur energi dan bangunan tempat tinggal pun rusak hingga orang-orang banyak yang meninggalkan kota. Menurut kepala daerah, penembakan juga terus dilakukan secara berkala. Menurut Komandan Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat Letnan Kolonel Alexander Nikitin, serangan tersebut bertujuan untuk merebut sebagian wilayah Rusia. Ia menambahkan saat penyerangan teroris, musuh terlebih dahulu melakukan persiapan artileri menyerang dengan roket MLRS. Kemudian datanglah alat berat yang suaranya terdengar hingga ke perbatasan, tepatnya di kawasan Sungai Seversky Donetsk. Bahkan menurutnya, detasemen sabotase dan pengintaian hingga 40 orang dan kompi infanteri bermotor yang mendukung kompi tank juga telah ditemukan. Namun tembakan artileri tembakan anti-tank itu berhasil digagalkan, sehingga musuh tidak melewati perbatasan negara dan semua upayanya telah ditolak. Setelah cukup lama menanti, Ukraina kini siap meluncurkan serangan balik kepada Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, di mana dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pasukan Ukraina siap merebut kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Rusia. Dalam kesempatan itu, Zelensky juga mengungkapkan kekhawatirannya jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan banyak korban di pihaknya. Sebelumnya, Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu dan senjata untuk melakukan serangan balik. Sebab hingga kini perlengkapan militer dan senjata yang dipasok ke Ukraina masih belum cukup. Menurutnya, sebagian besar tentara juga akan mati jika Kiev tidak diberikan senjata untuk melawan kekuatan udara Rusia. Pemimpin Ukraina itu juga mengatakan akan berbahaya meluncurkan serangan balik tanpa lebih banyak bantuan Barat dalam melawan serangan udara Rusia. Komentar Zelensky itu dilontarkan saat ibu kota Kiev pekan ini dilanda serangkaian serangan udara termasuk pada siang hari yang jarang terjadi. Dia melanjutkan hanya ada satu senjata, yaitu sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang dapat melindungi langit Ukraina. Oleh karena itu, ia meminta lebih banyak untuk dikirim ke Kiev untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Zelensky menambahkan Presiden Rusia Vladimir Putin harus takut dengan kekuatan dunia.
Namun rasa frustasi turut diungkapkan Zelensky kepada para pemimpin Barat menjelang KTT NATO di Vilnius bulan depan. Ukraina terus menekankan agar bisa bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Ia mengaku bahwa Ukraina paham tidak mungkin bergabung dengan NATO selama invasi Rusia. Sebagai informasi, pada bulan Mei, Kiev mengklaim bahwa pasukannya berhasil mencegat rudal hipersonik Kinsal Rusia menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Namun Moskow membantah klaim tersebut dan menuduh Ukraina secara rutin melebih-lebihkan efektivitas pertahanan udaranya. Ukraina sendiri telah lama mendiskusikan serangan balasan terhadap Rusia untuk merebut kembali wilayah yang dianggap Kiev sebagai miliknya. Itu telah menunda operasi beberapa kali dengan alasan kekurangan amunisi, senjata, dan bahkan kondisi cuaca buruk. Kembali pada pertengahan Mei, Zelensky mengklaim bahwa Kiev siap untuk melancarkan serangan. Namun sambil mempertahankannya membutuhkan lebih banyak senjata barat. Tribunal serangan di Rusia dilaporkan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini seiring dengan pernyataan Zelensky yang mengklaim bahwa pasukannya bersiap untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Sekitar 850 rudal dan proyektil lainnya dilaporkan diluncurkan di Sebekino, yakni sebuah kota madya di wilayah tersebut yang terletak tepat di dekat perbatasan dengan Ukraina pada Jumat kemarin. Informasi tersebut disampaikan oleh Vyacheslav Gladkov, gubernur wilayah Belgorod, Rusia. Gubernur menambahkan bahwa serangan tersebut melukai 16 orang yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit di pusat kota kawasan itu. Kejadian tersebut juga menewaskan 2 wanita dari desa Maslov Pristan. Selain itu, Gladkov menyebut bahwa penembakan itu juga menyebabkan kerusakan pada banyak bangunan di wilayah itu. Di antaranya 10 bangunan industri dan bisnis, 3 gedung perkantoran, dan sebuah asrama. Kota perbatasan lainnya, Belgorod, Greivoron, kira-kira 70 mil sebelah barat Sebekino juga mengalami 65 serangan mortir dalam beberapa hari terakhir, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan ada di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Rusia pro-Ukraina dilaporkan masih aktif di Belgorod meski klaim sebelumnya dari Kremlin bahwa mereka telah berhasil dipukul mundur. Bahkan salah satu kelompok Legium Kebebasan Rusia telah memposting rekaman pertempuran yang ekstensif secara online dan mengatakan bahwa mereka telah menghadapi perlawanan kuat dari pasukan Rusia. Sebagai informasi, serangkaian serangan di Belgorod terjadi di tengah laporan lama bahwa Ukraina tengah mempersiapkan serangan balasan yang cukup besar terhadap pasukan Rusia saat invasi memasuki bulan ke-16. Di mana Sabtu lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan bahwa pasukan negaranya siap untuk melancarkan operasi dengan tujuan untuk merebut kembali tanah yang diambil oleh Rusia. Presiden juga menyatakan optimisme atas peluang negaranya dalam perjuangan yang akan datang. Rusia saat ini mempertahankan cengkraman di sebagian wilayah Ukraina di selatan dan timur setelah berusaha mencaplok 4 wilayah di sepanjang perbatasan timur Ukraina pada musim gugur yang lalu. Sebelum langkah yang telah ditolak mentah-mentah
Maksud kami, sebuah langkah yang telah ditolak mentah-mentah di panggung internasional. Laporan juga menunjukkan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk meluncurkan upaya untuk merebut kembali Crimea semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pemimpin Rusia berusaha melarikan diri dari Crimea karena takut serangan balasan akan menargetkan wilayah tersebut. Seorang pria melakukan aksi nekat sebagai bentuk protesnya terhadap perang di Ukraina pada Kamis 1 Juni 2023, di mana pria tersebut menerobos masuk dan berdiri tanpa busana di altar utama Basilika Santo Petrus Vatikan. Dalam aksinya, ia menyuarakan agar anak-anak Ukraina diselamatkan dari konflik tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, kejadian ini terjadi pada Kamis sore sebelum Basilika ditutup. Setelah diamankan oleh penjaga Vatikan, pria tak dikenal tersebut kemudian diserahkan kepada polisi Italia. Dalam kabar yang beredar, pria tersebut juga memiliki luka cakaran kuku di beberapa bagian tubuhnya. Sebagai informasi perkembangan lain terkait konflik Ukraina-Rusia, baru-baru ini pasukan Ukraina di Kiev mengatakan telah menembak jatuh lebih dari 30 rudal dan drone Rusia dalam semalam. Dilaporkan 2 orang terluka akibat puing-puing yang berjatuhan sebelum pihak berwenang menarik peringatan serangan udara di sebagian besar negara. Otoritas militer Kiev menulis di Telegram dan mengatakan Rusia meluncurkan drone dan rudal jelajah pada saat yang bersamaan. Sementara itu, dalam serangan rudal yang menghantam Kiev, dikabarkan terdapat 3 orang termasuk 1 orang anak meninggal dunia. Serangan yang menghantam gedung apartemen, 2 sekolah dan klinik anak tersebut juga mengakibatkan 11 orang terluka. Pasalnya, serangan yang diluncurkan saat Hari Anak Internasional tersebut melibatkan 10 rudal jarak pendek Iskand. Namun serangan udara baru berbunyi beberapa saat sebelum mereka menyerang. Selain itu, serangan berupa penembakan juga terjadi di Belgorod baru-baru ini, di mana dalam serangan tersebut ada setidaknya 9 warga sipil terluka. Gubernur wilayah setempat juga mengatakan ratusan anak-anak, perempuan, dan juga orang tua terpaksa dievakuasi akibat serangan tersebut. Sebelum video yang tidak diverifikasi pun menunjukkan kebakaran di sebuah gedung besar di Sebekino, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov mengatakan angkatan bersenjata Ukraina telah berulang kali menembaki Sebekino dengan roket Grad 122 milit. Maksud kami roket Grad 122 mm rancangan Soviet. Partisan anti-Putin Rusia mengatakan mereka bertanggung jawab atas serangan di Sebekino, serangan partisan kedua di dalam Rusia dalam waktu kurang dari 2 minggu.
Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel melakukan percakapan singkat dengan Presiden Serbia Alexander Vučić di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa. Namun rupanya di kesempatan tersebut justru terjadi insiden memalukan, di mana Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel menyuruh Volodymyr Zelensky untuk tutup mulut dengan isyarat tangan. Video insiden memalukan bagi Volodymyr Zelensky itu pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Zelensky mencoba berbicara dengan Presiden Serbia Alexander Vučić dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel. Namun setelah percakapan singkat, Bettel membuat gerakan khas ke arah Zelensky, yang mana gerakan tangan tersebut diduga mengisyaratkan bahwa Zelensky banyak bicara. Merespon tindakan Perdana Menteri Luxembourg itu, Zelensky sontak memalingkan muka dengan senyum palsu. Ia mencoba menunjukkan kepada wartawan bahwa dia tidak menganggap tindakan Bettel sebagai penghinaan. Sebagai informasi, setelah pertemuan dengan Zelensky, Presiden Serbia menyatakan bahwa percakapan tersebut tidak mengubah posisi Serbia mengenai sanksi terhadap Rusia. Pemimpin Serbia sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa negaranya akan melanjutkan kebijakan netralitas militernya dan akan berusaha bertahan selama mungkin tanpa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Diketahui sebelumnya, KTT Komunitas Politik Eropa ini digelar pada Kamis 1 Juni 2023 dengan dihadiri oleh beberapa kepala negara, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan menjadi kepala negara pertama yang tiba di Kastil Mimi di Bulbuaka. Kastil Mimi di Bulbuaka ini lokasinya tidak jauh dari Chisinau, tempat berlangsungnya pertemuan KTT Komunitas Politik Eropa. Sebelumnya, Zelensky juga mengkonfirmasi keikutsertanya dalam KTT tersebut dalam sebuah unggahan di Telegram miliknya. Dia menambahkan bahwa akan ada banyak pertemuan bilateral yang akan membahas beberapa hal, di antaranya mengenai koalisi pejuang, koalisi patriot, Uni Eropa, NATO, serta formula perdamaian Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan kesepakatan anggaran bipartisan dari ruangan oval di Gedung Putih Washington DC, tepatnya pada Sabtu 2 Juni 2023. Dalam pernyataannya, kesepakatan itu berhasil meloloskan Amerika Serikat dari ancaman gagal bayar hutang yang diperkirakan jatuh pada 5 Juni besok. Biden mengatakan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU mempertahankan plafon utang dan menghindari bencana ekonomi. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menghimbau warga Amerika Serikat untuk menjembatani perbedaan, di mana ia mencontohkan kompromi dengan Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy yang diusung Partai Republik menunjukkan bahwa hal itu bisa dilakukan. Biden yang diusung Partai Demokrat juga mengatakan dia menandatangani RUU untuk disahkan menjadi undang-undang pada Sabtu 3 Juni 2023.
Pasalnya, pengesahan itu menandai berakhirnya ketidakpastian yang berlangsung berbulan-bulan dan menghindari potensi gagal bayar hutang yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang diperkirakan bisa terjadi pada 5 Juni besok. Setelah negosiasi yang menegangkan, Senat dan DPR Amerika Serikat meloloskan RUU yang mempertahankan plafon utang pemerintah pada level 31,4 triliun dolar Amerika Serikat. Biden mengatakan untuk menjaga kemajuan ekonomi Amerika Serikat sangat penting untuk menjaga kepercayaan penuh dan kredit. Presiden Amerika Serikat yang akan maju lagi dalam pemilihan presiden mencatat RUU bipartisan lainnya yang sudah ditandatanganinya dan memuji McCarthy yang menjadi mitra utama dalam pembicaraan kenaikan plafon utang tersebut. Para politisi Partai Republik menolak kenaikan plafon utang selama berbulan-bulan, serta meminta Biden dan politik Demokrat untuk memangkas pengeluaran untuk anggaran 2024. Gedung Putih pun meminta kesepakatan plafon utang untuk jelas sebelum memulai negosiasi, di mana akhirnya Biden dan McCarthy berembuk di menit-menit terakhir untuk mencapai kesepakatan yang menahan plafon utang hingga Januari 2025 dan membatasi pengeluaran. DPR Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik mengesahkan RUU itu dengan perbandingan suara 314 banding 117. Senat yang dikuasai oleh Partai Demokrat meloloskan RUU itu dengan perbandingan suara 63 banding 36. Lembaga pemeringkat utang juga mempertahankan peringkat A3 dengan pengawasan negatif untuk utang Amerika Serikat, meski ada kesepakatan yang memungkinkan pemerintah Amerika Serikat memenuhi kewajibannya. Pengawasan negatif artinya adalah situasi yang bisa mengakibatkan Fitch untuk menurunkan peringkat utang Amerika Serikat. Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat biasanya berpidato di ruang oval untuk peristiwa yang paling penting dan dramatis saja. Misalnya pada serangan teror 11 September 2001 atau meledaknya wahana antariksa Challenger pada 1986. Namun kini Biden juga menggunakan ruang oval sebab Gedung Putih mengatakan bahwa Biden berpidato dari ruang oval karena gawatnya situasi jika plafon utang tidak dinaikkan.
tampak gerbong-gerbong kereta yang terlibat kecelakaan itu pun berserakan. Bahkan tak sedikit pula penumpang yang terjepit di bawah gerbong kereta. Dilansir dari tribunmedan.com, akibat kecelakaan ini sebanyak 288 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 900 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Menurut Direktur Jenderal Pemadaman Kebakaran di Odisha, Sudhanshu Sarangi mengatakan bahwa kecelakaan itu melibatkan 3 kereta. 2 kereta diantaranya merupakan kereta penumpang, sedangkan 1 lagi adalah kereta barang. Berdasarkan foto-foto dan video yang beredar di media sosial, tampak kecelakaan tersebut begitu mengerikan. Banyak gerbong yang keluar dari jalur dan berserakan, Tribuners. Tak sedikit juga gerbong yang tampak terguling bahkan terbalik. Hal itu pun menyebabkan banyak penumpang terjebak di dalam kereta tersebut. Tampak pula para petugas berupaya secara maksimal untuk mengevakuasi para korban selamat dan meninggal dunia. Bahkan mereka sampai menggunakan alat pemotong besi untuk mengeluarkan korban yang terjebak. Hingga kini tercatat sudah ada 288 orang meninggal dunia dan 900 orang lainnya mengalami luka-luka. Dikabarkan bahwa laka ini menyebabkan sebanyak 12 gerbong kereta keluar dari jalur. Seorang penumpang di salah satu kereta api yang terlibat kecelakaan di India pun menceritakan kesaksiannya selama dan setelah tabrakan. Ia mengatakan bahwa dia menyaksikan banyak orang dengan tubuh terluka parah. Bahkan rel kereta di sekitar lokasi kejadian juga dipenuhi dengan darah dari korban kecelakaan tersebut. Suara tangisan dan minta tolong pun terdengar menyayat hati. Sementara itu, untuk menyelamatkan korban, para petugas penyelamatan harus memanjat gerbong kereta yang hancur. Tribuners, pencarian korban selamat atas kecelakaan maut kereta di India kini telah dihentikan. Atas insiden ini tercatat hampir 300 orang dinyatakan meninggal dunia dan hampir 1.000 penumpang lainnya luka-luka. Melihat angka tersebut, kecelakaan kereta api pada Jumat 2 Juni 2023 lalu menjadi bencana kereta api terburuk sejak tahun 1990-an. Dilansir dari kompas.com, ratusan penumpang terjebak di bawah gerbong yang hancur dan terbalik akibat insiden tersebut. Setelah dievakuasi, penumpang yang terluka dipindahkan ke rumah sakit setempat di distrik Balasore, tepatnya di negara bagian timur Odisha atau sekitar 137 mil barat daya Kolkata. Hingga Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, sebanyak 1.175 pasien dirawat di rumah sakit swasta dan 793 diantaranya kini telah dipulangkan. Adapun 382 sisanya masih berada di rumah sakit, di mana 2 diantaranya dalam kondisi kritis dan sisanya dinyatakan stabil. Menurut Direktur Eksekutif Kereta Api India, Amitabh Sharma, kecelakaan kereta yang terjadi pada Jumat sekira pukul 19 waktu setempat itu melibatkan 3 kereta api. Tabrakan terjadi ketika 10 hingga 12 gerbong kereta dari Bangalore ke Howrah tergelincir ke jalur sebelahnya. Setelah tergelincir, kereta tersebut ditabrak oleh kereta api lainnya yang melintas di jalur sebelahnya. Diketahui sebelumnya, di India sendiri insiden kecelakaan kereta api sudah menjadi hal yang tak asing lagi. Negara tersebut juga telah mengalami beberapa tragedi mengerikan terkait layanan kereta api. Sebelum insiden ini, kecelakaan kereta api terparah di India pernah terjadi pada tahun 1981 silam, di mana saat itu sebuah kereta tergelincir saat melintasi jembatan di Bihar dan jatuh ke sungai di bawahnya. Atas insiden tersebut dilaporkan menewaskan antara 800 dan 1.000 orang.
Kecelakaan maut yang melibatkan 3 kereta api pada Jumat 2 Juni lalu menjadi insiden serius bagi pemerintahan India. Oleh karena itu, pemerintah kini telah mengeluarkan instruksi penyelidikan dalam kasus tersebut. Melalui Perdana Menteri India Narendra Modi, pemerintah India menekankan akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang menyebabkan kecelakaan maut tersebut. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Narendra Modi saat mengunjungi lokasi kecelakaan kereta api India dan melihat para korban di rumah sakit pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangannya, Modi menyebut bahwa pemerintah mengeluarkan perintah penyelidikan dari segala sudut. Ia juga mengatakan seluruh pihak yang terbukti bersalah dalam insiden ini akan dihukum berat. Dalam kesempatan itu, Modi juga memuji warga yang ikut membantu operasi penyelamatan setelah kecelakaan tersebut. Modi juga memuji setiap orang yang turut membantu, termasuk dalam tim kereta api, NDRF, ODRAF, otoritas lokal, polisi, pemadam kebakaran, sukarelawan, dan lain sebagainya. Diketahui sebelumnya, ratusan penyelamat tampak memanjat puing-puing dan memotong baja yang hancur untuk membebaskan para penyitas. Mereka dibantu oleh tim medis dan teknik dari Angkatan Bersenjata India yang diterjunkan dari berbagai pangkalan. Sebagai informasi, kecelakaan kereta ini bermula dari perjalanan Coromandel Express yang melayani rute Shalimar-Chennai pada pukul 19 waktu setempat. Sebanyak 10 hingga 12 gerbong kereta tersebut kemudian tergelincir dan terlempar ke jalur berlawanan, di mana beberapa saat kemudian gerbong yang tergelincir tersebut ditabrak oleh kereta Howrah Superfast Express. Hingga akhirnya 3 hingga 4 gerbong kereta Howrah Super Express pun tergelincir. Pasalnya kecelakaan ini menjadi insiden kereta terburuk dan paling mematikan pada abad ini. Terkait insiden, seorang korban selamat juga sempat mengatakan bahwa saat kecelakaan terjadi, ia tertimpa belasan orang. Suasana pun kacau dan darah juga terlihat di berbagai tempat. Tiga kereta terlibat kecelakaan di Odisha, India Timur pada Jumat 2 Juni 2023 sekira pukul 19 waktu setempat. Akibat insiden tersebut, ratusan orang dinyatakan tewas dan ribuan orang mengalami luka-luka. Salah satu penumpang kereta yang selamat, Vandana Galeda, menceritakan kesaksiannya ketika kecelakaan kereta terjadi. Dilansir dari Tribunnews.com, dengan mata berkaca-kaca, Vandana mengungkap detik-detik kecelakaan kereta yang ditumpanginya itu, di mana saat itu ia mengaku merasakan guncangan keras saat kereta yang ditumpangi keluar dari jalur rel. Pasalnya saat insiden terjadi, Vandana merasakan kereta miring hingga ia pun kehilangan keseimbangan. Keadaan pun menjadi kacau balau dan orang-orang juga mulai berjatuhan. Tak lama setelahnya, suara dentuman keras terdengar menggema saat kereta bertabrakan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh penumpang lainnya yang bernama Anu Badas, di mana menurut Das, saat insiden terjadi, jeritan korban terdengar bersautan dan begitu menyayat hati. Para penumpang kereta pun berjatuhan dan terluka hingga darah berceceran di lokasi kejadian. Sebagai informasi, pasca insiden berdarah tersebut, berbagai upaya penyelamatan juga telah dilakukan oleh pemerintah India, termasuk mengirimkan 100 dokter tambahan serta 200 ambulans ke tempat kejadian di distrik Balasore, Odisha. Dalam cuplikan video yang beredar,
terlihat para petugas penyelamatan berusaha mencari korban yang terjebak di antara puing-puing kereta. Mereka bahkan memanjat atap kereta untuk memecahkan kaca pintu dan jendela. Meski demikian, tim penyelamat memperkirakan jumlah korban tewas akan terus bertambah, mengingat masih banyak korban yang terjebak di bawah gerbong yang terbalik. Pasca insiden ini, Ketua Menteri Odisha Navin Patnaik menetapkan Hari Berkabung Nasional. Sebagai informasi, kecelakaan kereta ini sudah beberapa kali terjadi di India, Tribuners. Biasanya terdapat dua faktor yang kerap menjadi penyebab utama kecelakaan kereta, yakni infrastruktur yang menua serta perawatan yang kurang memadai. Tribuners, keluarga korban kecelakaan kereta di Odisha, India akan mendapatkan kompensasi atau santunan, baik untuk korban tewas maupun korban yang mengalami luka-luka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perkeretaapian Ashwini Vaishnaw melalui akun media sosial Twitter-nya, di mana menurutnya keluarga korban yang meninggal dunia akan menerima kompensasi sebesar 1 juta rupiah atau hampir 179 juta rupiah. Sedangkan untuk korban yang terluka parah akan menerima Rp200.000 atau sekira 36 juta rupiah. Sementara korban dengan luka ringan akan menerima Rp50.000 atau sekitar 9 jutaan. Diketahui sebelumnya, kecelakaan kereta api terjadi di Odisha, India pada Jumat 2 Juni 2023 lalu. Kecelakaan yang terjadi pukul 7 malam waktu setempat itu melibatkan 3 kereta api sekaligus, Tribuners. Insiden ini diawali saat satu kereta penumpang tergelincir. Gerbong yang terbalik pun kemudian ditabrak oleh kereta api dari arah berlawanan. Selain dua kereta tersebut, kereta barang yang tengah berhenti di sekitar kejadian pun turut terlibat kecelakaan ini. Atas insiden tersebut, sebanyak 288 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara lebih dari 900 orang mengalami luka-luka, di mana dalam upaya penyelamatannya sebanyak 200 ambulans dan ratusan dokter tambahan diterjunkan ke lokasi kejadian. Salah satu penumpang kereta yang selamat menceritakan kesaksiannya terkait kecelakaan yang terjadi. Ia mengaku merasakan seperti ada getaran saat terjadi tabrakan kereta. Sedangkan korban selamat lainnya mengaku saat insiden terjadi ia tengah tertidur pulas. Saat terbangun, ia pun sudah melihat beberapa orang yang terjatuh di atas tubuhnya. Korban lain yang tak disebutkan namanya juga menceritakan secara singkat terjadinya insiden tersebut. Ia menjelaskan saat insiden terjadi, dirinya tertimpa oleh beberapa penumpang lain. Ukraina dengan tegas menolak rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sabtu 3 Juni 2023.
termasuk menolak agenda referendum terkait wilayah yang disengketakan. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, dalam siaran persnya. Di mana dalam keterangannya, Oleg Nikolenko mengaku mengapresiasi perhatian Indonesia soal perdamaian di Ukraina. Namun ia menegaskan bahwa tidak ada wilayah yang dipersengketakan antara Ukraina dan Rusia, sehingga menurutnya referendum tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu pula, Nikolenko menyebut bahwa usulan tersebut merupakan proposal yang aneh. Nikolenko juga mengatakan bahwa Ukraina harus memulihkan integritas teritorialnya dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Dia menekankan bahwa gencatan senjata, pengerahan pasukan pada jarak 15 km, dan pembentukan zona demilitarisasi juga tidak akan berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Wamenlu mengajak Indonesia untuk bergabung dengan formula perdamaian Vladimir Zelensky yang berimplikasi kepada penyerahan Rusia. Diketahui sebelumnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto pada forum tahunan di Singapura menyuarakan gagasan penyelesaian konflik di Ukraina, yakni dengan membuat zona demilitarisasi di sepanjang garis Korea Selatan dan Utara. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto juga mengundang para peserta untuk menandatangani seruan bersama ke Moskow dan Kiev yang berisi inisiatif tersebut. Prabowo Subianto juga mengusulkan rencana terhadap Rusia dan Ukraina untuk sama-sama memperbaiki posisi mereka dengan cara penarikan pasukan sejauh 15 km di setiap arah dari posisi depan dan pembentukan zona demilitarisasi. Selain itu, Prabowo Subianto menyarankan agar zona demilitarisasi tersebut harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB. Ia menambahkan bahwa referendum PBB harus diadakan untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan. I therefore would like to take this opportunity to urge, to recommend with utmost urgency for our brothers in Ukraine and in Russia to come as soon as possible to a cessation of hostilities. I propose that the Shangri-La dialogue find a mode of declaration urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. This declaration should be voluntary from all participants here representing their various countries. But I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place, that is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. But at least let us try to put forward some concrete recommendations so that meetings like the Shangri-La dialogue will have more substance, more meaning. Rusia melancarkan serangan terhadap teroris Ukraina yang berada di kota Shebekino, Belgorod pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Video pengancuran teroris Ukraina tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini, di mana dalam video tersebut menunjukkan UAV berupaya untuk melakukan pengintaian musuh dari udara. Terlihat juga api berkobar pada militan yang muncul dari sistem roket peluncuran ganda. Selain itu, video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan puluhan teroris Ukraina atas serangan roket yang diluncurkan Rusia meski mereka telah bersembunyi di perkebunan hutan.
Kementerian Pertahanan melaporkan atas keberanian yang ditunjukkan dalam menangkis serangan teroris, beberapa prajurit dari unit kelompok pasukan Zepat dianugerahi penghargaan negara militer di posisi mereka. Diketahui sebelumnya, teroris Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Sebekino pada Kamis 1 Juni 2023 pagi. Total ada sebanyak 70 militan yang berpartisipasi dalam serangan tersebut. Namun lebih dari 50 diantaranya kini telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Sanapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan teroris sebelumnya juga dianugerahi Order of Courage berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Sebagai informasi, kota Sebekino sendiri terletak sekitar 4 km dari perbatasan dengan Ukraina. Pemukiman yang dihuni oleh 40 ribuan orang ini terus-menerus diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Dalam beberapa hari terakhir, penembakan besar-besaran juga kerap dilakukan. Seperti pada Kamis malam, distrik kota Sebekinski menjadi sasaran serangan kuat dari pasukan Ukraina. Fasilitas infrastruktur energi dan bangunan tempat tinggal pun rusak hingga orang-orang banyak yang meninggalkan kota. Menurut Kepala Daerah, penembakan juga terus dilakukan secara berkala. Menurut Komandan Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat Letnan Kolonel Alexander Nikitin, serangan tersebut bertujuan untuk merebut sebagian wilayah Rusia. Ia menambahkan saat penyerangan teroris, musuh terlebih dahulu melakukan persiapan artileri menyerang dengan roket MLRS. Kemudian datanglah alat berat yang suaranya terdengar hingga ke perbatasan, tepatnya di kawasan Sungai Seversky Donetsk. Bahkan menurutnya, detasemen sabotase dan pengintaian hingga 40 orang dan kompi infanteri bermotor yang mendukung kompi tank juga telah ditemukan. Namun tembakan artileri tembakan anti-tank itu berhasil digagalkan, sehingga musuh tidak melewati perbatasan negara dan semua upayanya telah ditolak. Setelah cukup lama menanti, Ukraina kini siap meluncurkan serangan balik kepada Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, di mana dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pasukan Ukraina siap merebut kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Rusia. Dalam kesempatan itu, Zelensky juga mengungkapkan kekhawatirannya jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan banyak korban di pihaknya. Sebelumnya, Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu dan senjata untuk melakukan serangan balik. Sebab hingga kini perlengkapan militer dan senjata yang dipasok ke Ukraina masih belum cukup. Menurutnya, sebagian besar tentara juga akan mati jika Kiev tidak diberikan senjata untuk melawan kekuatan udara Rusia. Pemimpin Ukraina itu juga mengatakan akan berbahaya meluncurkan serangan balik tanpa lebih banyak bantuan Barat dalam melawan serangan udara Rusia. Komentar Zelensky itu dilontarkan saat ibu kota Kiev pekan ini dilanda serangkaian serangan udara termasuk pada siang hari yang jarang terjadi. Dia melanjutkan hanya ada satu senjata, yaitu sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang dapat melindungi langit Ukraina. Oleh karena itu, ia meminta lebih banyak untuk dikirim ke Kiev untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Zelensky menambahkan Presiden Rusia Vladimir Putin harus takut dengan kekuatan dunia.
Namun rasa frustasi turut diungkapkan Zelensky kepada para pemimpin Barat menjelang KTT NATO di Vilnius bulan depan. Ukraina terus menekankan agar bisa bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Ia mengaku bahwa Ukraina paham tidak mungkin bergabung dengan NATO selama invasi Rusia. Sebagai informasi, pada bulan Mei, Kiev mengklaim bahwa pasukannya berhasil mencegat rudal hipersonik Kinzhal Rusia menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Namun Moskow membantah klaim tersebut dan menuduh Ukraina secara rutin melebih-lebihkan efektivitas pertahanan udaranya. Ukraina sendiri telah lama mendiskusikan serangan balasan terhadap Rusia untuk merebut kembali wilayah yang dianggap Kiev sebagai miliknya. Itu telah menunda operasi beberapa kali dengan alasan kekurangan amunisi, senjata, dan bahkan kondisi cuaca buruk. Kembali pada pertengahan Mei, Zelensky mengklaim bahwa Kiev siap untuk melancarkan serangan. Namun sambil mempertahankannya membutuhkan lebih banyak senjata barat. Tribunal serangan di Rusia dilaporkan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini seiring dengan pernyataan Zelensky yang mengklaim bahwa pasukannya bersiap untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Sekitar 850 rudal dan proyektil lainnya dilaporkan diluncurkan di Shebekino, yakni sebuah kota madya di wilayah tersebut yang terletak tepat di dekat perbatasan dengan Ukraina pada Jumat kemarin. Informasi tersebut disampaikan oleh Vyacheslav Gladkov, Gubernur wilayah Belgorod, Rusia. Gubernur menambahkan bahwa serangan tersebut melukai 16 orang yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit di pusat kota kawasan itu. Kejadian tersebut juga menewaskan 2 wanita dari desa Maslov Pristan. Selain itu, Gladkov menyebut bahwa penembakan itu juga menyebabkan kerusakan pada banyak bangunan di wilayah itu. Di antaranya 10 bangunan industri dan bisnis, 3 gedung perkantoran, dan sebuah asrama. Kota perbatasan lainnya, Belgorod, Greivoron, kira-kira 70 mil sebelah barat Shebekino juga mengalami 65 serangan mortir dalam beberapa hari terakhir, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan ada di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Rusia pro-Ukraina dilaporkan masih aktif di Belgorod, meski klaim sebelumnya dari Kremlin bahwa mereka telah berhasil dipukul mundur. Bahkan salah satu kelompok Legium Kebebasan Rusia telah memposting rekaman pertempuran yang ekstensif secara online dan mengatakan bahwa mereka telah menghadapi perlawanan kuat dari pasukan Rusia. Sebagai informasi, serangkaian serangan di Belgorod terjadi di tengah laporan lama bahwa Ukraina tengah mempersiapkan serangan balasan yang cukup besar terhadap pasukan Rusia saat invasi memasuki bulan ke-16. Di mana Sabtu lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan bahwa pasukan negaranya siap untuk melancarkan operasi dengan tujuan untuk merebut kembali tanah yang diambil oleh Rusia. Presiden juga menyatakan optimisme atas peluang negaranya dalam perjuangan yang akan datang. Rusia saat ini mempertahankan cengkraman di sebagian wilayah Ukraina di selatan dan timur setelah berusaha mencaplok 4 wilayah di sepanjang perbatasan timur Ukraina pada musim gugur yang lalu. Sebelum langkah yang telah ditolak mentah-mentah
Maksud kami, sebuah langkah yang telah ditolak mentah-mentah di panggung internasional. Laporan juga menunjukkan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk meluncurkan upaya untuk merebut kembali Crimea semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pemimpin Rusia berusaha melarikan diri dari Crimea karena takut serangan balasan akan menargetkan wilayah tersebut. Seorang pria melakukan aksi nekat sebagai bentuk protesnya terhadap perang di Ukraina pada Kamis 1 Juni 2023, di mana pria tersebut menerobos masuk dan berdiri tanpa busana di altar utama Basilika Santo Petrus Vatikan. Dalam aksinya, ia menyuarakan agar anak-anak Ukraina diselamatkan dari konflik tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, kejadian ini terjadi pada Kamis sore sebelum Basilika ditutup. Setelah diamankan oleh penjaga Vatikan, pria tak dikenal tersebut kemudian diserahkan kepada polisi Italia. Dalam kabar yang beredar, pria tersebut juga memiliki luka cakaran kuku di beberapa bagian tubuhnya. Sebagai informasi perkembangan lain terkait konflik Ukraina-Rusia, baru-baru ini pasukan Ukraina di Kiev mengatakan telah menembak jatuh lebih dari 30 rudal dan drone Rusia dalam semalam. Dilaporkan 2 orang terluka akibat puing-puing yang berjatuhan sebelum pihak berwenang menarik peringatan serangan udara di sebagian besar negara. Otoritas militer Kiev menulis di Telegram dan mengatakan Rusia meluncurkan drone dan rudal jelajah pada saat yang bersamaan. Sementara itu dalam serangan rudal yang menghantam Kiev, dikabarkan terdapat 3 orang termasuk 1 orang anak meninggal dunia. Serangan yang menghantam gedung apartemen, 2 sekolah dan klinik anak tersebut juga mengakibatkan 11 orang terluka. Pasalnya, serangan yang diluncurkan saat Hari Anak Internasional tersebut melibatkan 10 rudal jarak pendek Iskand. Namun serangan udara baru berbunyi beberapa saat sebelum mereka menyerang. Selain itu, serangan berupa penembakan juga terjadi di Belgorod baru-baru ini, di mana dalam serangan tersebut ada setidaknya 9 warga sipil terluka. Gubernur wilayah setempat juga mengatakan ratusan anak-anak, perempuan, dan juga orang tua terpaksa dievakuasi akibat serangan tersebut. Sebelum video yang tidak diverifikasi pun menunjukkan kebakaran di sebuah gedung besar di Sebekino. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov mengatakan Angkatan bersenjata Ukraina telah berulang kali menembaki Sebekino dengan roket Grad 122 mm. Maksud kami roket Grad 122 mm rancangan Soviet. Partisan anti-Putin Rusia mengatakan mereka bertanggung jawab atas serangan di Sebekino, serangan partisan kedua di dalam Rusia dalam waktu kurang dari 2 minggu.
Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel melakukan percakapan singkat dengan Presiden Serbia Alexander Vučić di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa. Namun rupanya di kesempatan tersebut justru terjadi insiden memalukan, di mana Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel menyuruh Volodymyr Zelensky untuk tutup mulut dengan isyarat tangan. Video insiden memalukan bagi Volodymyr Zelensky itu pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Zelensky mencoba berbicara dengan Presiden Serbia Alexander Vučić dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel. Namun setelah percakapan singkat, Bettel membuat gerakan khas ke arah Zelensky, yang mana gerakan tangan tersebut diduga mengisyaratkan bahwa Zelensky banyak bicara. Merespon tindakan Perdana Menteri Luxembourg itu, Zelensky sontak memalingkan muka dengan senyum palsu. Ia mencoba menunjukkan kepada wartawan bahwa dia tidak menganggap tindakan Bettel sebagai penghinaan. Sebagai informasi, setelah pertemuan dengan Zelensky, Presiden Serbia menyatakan bahwa percakapan tersebut tidak mengubah posisi Serbia mengenai sanksi terhadap Rusia. Pemimpin Serbia sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa negaranya akan melanjutkan kebijakan netralitas militernya dan akan berusaha bertahan selama mungkin tanpa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Diketahui sebelumnya, KTT Komunitas Politik Eropa ini digelar pada Kamis 1 Juni 2023 dengan dihadiri oleh beberapa kepala negara, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan menjadi kepala negara pertama yang tiba di Kastil Mimi di Bulboaka. Kastil Mimi di Bulboaka ini lokasinya tidak jauh dari Chisinau, tempat berlangsungnya pertemuan KTT Komunitas Politik Eropa. Sebelumnya, Zelensky juga mengkonfirmasi keikutsertanya dalam KTT tersebut dalam sebuah unggahan di Telegram miliknya. Dia menambahkan bahwa akan ada banyak pertemuan bilateral yang akan membahas beberapa hal, di antaranya mengenai koalisi pejuang, koalisi patriot, Uni Eropa, NATO, serta formula perdamaian Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan kesepakatan anggaran bipartisan dari ruangan oval di Gedung Putih Washington DC, tepatnya pada Sabtu 2 Juni 2023. Dalam pernyataannya, kesepakatan itu berhasil meloloskan Amerika Serikat dari ancaman gagal bayar hutang yang diperkirakan jatuh pada 5 Juni besok. Biden mengatakan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU mempertahankan plafon utang dan menghindari bencana ekonomi. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menghimbau warga Amerika Serikat untuk menjembatani perbedaan, di mana ia mencontohkan kompromi dengan Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy yang diusung Partai Republik menunjukkan bahwa hal itu bisa dilakukan. Biden yang diusung Partai Demokrat juga mengatakan dia menandatangani RUU untuk disahkan menjadi undang-undang pada Sabtu 3 Juni 2023.
Pasalnya, pengesahan itu menandai berakhirnya ketidakpastian yang berlangsung berbulan-bulan dan menghindari potensi gagal bayar hutang yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang diperkirakan bisa terjadi pada 5 Juni besok. Setelah negosiasi yang menegangkan, Senat dan DPR Amerika Serikat meloloskan RUU yang mempertahankan plafon utang pemerintah pada level 31,4 triliun dolar Amerika Serikat. Biden mengatakan untuk menjaga kemajuan ekonomi Amerika Serikat sangat penting untuk menjaga kepercayaan penuh dan kredit. Presiden Amerika Serikat yang akan maju lagi dalam pemilihan presiden mencatat RUU bipartisan lainnya yang sudah ditandatanganinya dan memuji McCarthy yang menjadi mitra utama dalam pembicaraan kenaikan plafon utang tersebut. Para politisi Partai Republik menolak kenaikan plafon utang selama berbulan-bulan, serta meminta Biden dan politik Demokrat untuk memangkas pengeluaran untuk anggaran 2024. Gedung Putih pun meminta kesepakatan plafon utang untuk jelas sebelum memulai negosiasi, di mana akhirnya Biden dan McCarthy berembuk di menit-menit terakhir untuk mencapai kesepakatan yang menahan plafon utang hingga Januari 2025 dan membatasi pengeluaran. DPR Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik mengesahkan RUU itu dengan perbandingan suara 314 banding 117. Senat yang dikuasai oleh Partai Demokrat meloloskan RUU itu dengan perbandingan suara 63 banding 36. Lembaga pemeringkat utang juga mempertahankan peringkat A3 dengan pengawasan negatif untuk utang Amerika Serikat, meski ada kesepakatan yang memungkinkan pemerintah Amerika Serikat memenuhi kewajibannya. Pengawasan negatif artinya adalah situasi yang bisa mengakibatkan Fitch untuk menurunkan peringkat utang Amerika Serikat. Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat biasanya berpidato di ruang oval untuk peristiwa yang paling penting dan dramatis saja. Misalnya pada serangan teror 11 September 2001 atau meledaknya wahana antariksa Challenger pada 1986. Namun kini Biden juga menggunakan ruang oval sebab Gedung Putih mengatakan bahwa Biden berpidato dari ruang oval karena gawatnya situasi jika plafon utang tidak dinaikkan.
tampak gerbong-gerbong kereta yang terlibat kecelakaan itu pun berserakan. Bahkan tak sedikit pula penumpang yang terjepit di bawah gerbong kereta. Dilansir dari tribunmedan.com, akibat kecelakaan ini sebanyak 288 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 900 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Menurut Direktur Jenderal Pemadaman Kebakaran di Odisha, Sudhanshu Sarangi mengatakan bahwa kecelakaan itu melibatkan 3 kereta. 2 kereta diantaranya merupakan kereta penumpang, sedangkan satu lagi adalah kereta barang. Berdasarkan foto-foto dan video yang beredar di media sosial, tampak kecelakaan tersebut begitu mengerikan. Banyak gerbong yang keluar dari jalur dan berserakan, Tribuners. Tak sedikit juga gerbong yang tampak terguling bahkan terbalik. Hal itu pun menyebabkan banyak penumpang terjebak di dalam kereta tersebut. Tampak pula para petugas berupaya secara maksimal untuk mengevakuasi para korban selamat dan meninggal dunia. Bahkan mereka sampai menggunakan alat pemotong besi untuk mengeluarkan korban yang terjebak. Hingga kini tercatat sudah ada 288 orang meninggal dunia dan 900 orang lainnya mengalami luka-luka. Dikabarkan bahwa laka ini menyebabkan sebanyak 12 gerbong kereta keluar dari jalur. Seorang penumpang di salah satu kereta api yang terlibat kecelakaan di India pun menceritakan kesaksiannya selama dan setelah tabrakan. Ia mengatakan bahwa dia menyaksikan banyak orang dengan tubuh terluka parah. Bahkan rel kereta di sekitar lokasi kejadian juga dipenuhi dengan darah dari korban kecelakaan tersebut. Suara tangisan dan minta tolong pun terdengar menyayat hati. Sementara itu, untuk menyelamatkan korban, para petugas penyelamatan harus memanjat gerbong kereta yang hancur. Tribuners, pencarian korban selamat atas kecelakaan maut kereta di India kini telah dihentikan. Atas insiden ini tercatat hampir 300 orang dinyatakan meninggal dunia dan hampir 1.000 penumpang lainnya luka-luka. Melihat angka tersebut, kecelakaan kereta api pada Jumat 2 Juni 2023 lalu menjadi bencana kereta api terburuk sejak tahun 1990-an. Dilansir dari kompas.com, ratusan penumpang terjebak di bawah gerbong yang hancur dan terbalik akibat insiden tersebut. Setelah dievakuasi, penumpang yang terluka dipindahkan ke rumah sakit setempat di distrik Balasore, tepatnya di negara bagian timur Odisha atau sekitar 137 mil barat daya Kolkata. Hingga Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, sebanyak 1.175 pasien dirawat di rumah sakit swasta dan 793 diantaranya kini telah dipulangkan. Adapun 382 sisanya masih berada di rumah sakit, di mana 2 diantaranya dalam kondisi kritis dan sisanya dinyatakan stabil. Menurut Direktur Eksekutif Kereta Api India, Amitabh Sharma, kecelakaan kereta yang terjadi pada Jumat sekira pukul 19 waktu setempat itu melibatkan 3 kereta api. Tabrakan terjadi ketika 10 hingga 12 gerbong kereta dari Bangalore ke Howrah tergelincir ke jalur sebelahnya. Setelah tergelincir, kereta tersebut ditabrak oleh kereta api lainnya yang melintas di jalur sebelahnya. Diketahui sebelumnya, di India sendiri insiden kecelakaan kereta api sudah menjadi hal yang tak asing lagi. Negara tersebut juga telah mengalami beberapa tragedi mengerikan terkait layanan kereta api. Sebelum insiden ini, kecelakaan kereta api terparah di India pernah terjadi pada tahun 1981 silam, di mana saat itu sebuah kereta tergelincir saat melintasi jembatan di Bihar dan jatuh ke sungai di bawahnya. Atas insiden tersebut dilaporkan menewaskan antara 800 dan 1.000 orang.
Kecelakaan maut yang melibatkan 3 kereta api pada Jumat 2 Juni lalu menjadi insiden serius bagi pemerintahan India. Oleh karena itu, pemerintah kini telah mengeluarkan instruksi penyelidikan dalam kasus tersebut. Melalui Perdana Menteri India Narendra Modi, pemerintah India menekankan akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang menyebabkan kecelakaan maut tersebut. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Narendra Modi saat mengunjungi lokasi kecelakaan kereta api India dan melihat para korban di rumah sakit pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangannya, Modi menyebut bahwa pemerintah mengeluarkan perintah penyelidikan dari segala sudut. Ia juga mengatakan seluruh pihak yang terbukti bersalah dalam insiden ini akan dihukum berat. Dalam kesempatan itu, Modi juga memuji warga yang ikut membantu operasi penyelamatan setelah kecelakaan tersebut. Modi juga memuji setiap orang yang turut membantu, termasuk dalam tim kereta api, NDRF, ODRAF, otoritas lokal, polisi, pemadam kebakaran, sukarelawan, dan lain sebagainya. Diketahui sebelumnya, ratusan penyelamat tampak memanjat puing-puing dan memotong baja yang hancur untuk membebaskan para penyitas. Mereka dibantu oleh tim medis dan teknik dari Angkatan Bersenjata India yang diterjunkan dari berbagai pangkalan. Sebagai informasi, kecelakaan kereta ini bermula dari perjalanan Coromandel Express yang melayani rute Shalimar-Chennai pada pukul 19 waktu setempat. Sebanyak 10 hingga 12 gerbong kereta tersebut kemudian tergelincir dan terlempar ke jalur berlawanan, di mana beberapa saat kemudian gerbong yang tergelincir tersebut ditabrak oleh kereta Howrah Superfast Express. Hingga akhirnya 3 hingga 4 gerbong kereta Howrah Super Express pun tergelincir. Pasalnya kecelakaan ini menjadi insiden kereta terburuk dan paling mematikan pada abad ini. Terkait insiden, seorang korban selamat juga sempat mengatakan bahwa saat kecelakaan terjadi, ia tertimpa belasan orang. Suasana pun kacau dan darah juga terlihat di berbagai tempat. Tiga kereta terlibat kecelakaan di Odisha, India Timur pada Jumat 2 Juni 2023 sekira pukul 19 waktu setempat. Akibat insiden tersebut, ratusan orang dinyatakan tewas dan ribuan orang mengalami luka-luka. Salah satu penumpang kereta yang selamat, Vandana Kaleda, menceritakan kesaksiannya ketika kecelakaan kereta terjadi. Dilansir dari Tribunnews.com, dengan mata berkaca-kaca, Vandana mengungkap detik-detik kecelakaan kereta yang ditumpanginya itu, di mana saat itu ia mengaku merasakan guncangan keras saat kereta yang ditumpangi keluar dari jalur rel. Pasalnya saat insiden terjadi, Vandana merasakan kereta miring hingga ia pun kehilangan keseimbangan. Keadaan pun menjadi kacau balau dan orang-orang juga mulai berjatuhan. Tak lama setelahnya, suara dentuman keras terdengar menggema saat kereta bertabrakan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh penumpang lainnya yang bernama Anuba Das, di mana menurut Das, saat insiden terjadi, jeritan korban terdengar bersautan dan begitu menyayat hati. Para penumpang kereta pun berjatuhan dan terluka hingga darah berceceran di lokasi kejadian. Sebagai informasi, pasca insiden berdarah tersebut, berbagai upaya penyelamatan juga telah dilakukan oleh pemerintah India, termasuk mengirimkan 100 dokter tambahan serta 200 ambulans ke tempat kejadian di distrik Balasore, Odisha. Dalam cuplikan video yang beredar,
terlihat para petugas penyelamatan berusaha mencari korban yang terjebak di antara puing-puing kereta. Mereka bahkan memanjat atap kereta untuk memecahkan kaca pintu dan jendela. Meski demikian, tim penyelamat memperkirakan jumlah korban tewas akan terus bertambah, mengingat masih banyak korban yang terjebak di bawah gerbong yang terbalik. Pasca insiden ini, Ketua Menteri Odisha Navin Patnaik menetapkan Hari Berkabung Nasional. Sebagai informasi, kecelakaan kereta ini sudah beberapa kali terjadi di India, Tribuners. Biasanya terdapat dua faktor yang kerap menjadi penyebab utama kecelakaan kereta, yakni infrastruktur yang menua serta perawatan yang kurang memadai. Tribuners, keluarga korban kecelakaan kereta di Odisha, India akan mendapatkan kompensasi atau santunan, baik untuk korban tewas maupun korban yang mengalami luka-luka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perkeretaapian Ashwini Vaishnaw melalui akun media sosial Twitter-nya, di mana menurutnya keluarga korban yang meninggal dunia akan menerima kompensasi sebesar 1 juta rupiah atau hampir 179 juta rupiah. Sedangkan untuk korban yang terluka parah akan menerima Rp200.000 atau sekira 36 juta rupiah. Sementara korban dengan luka ringan akan menerima Rp50.000 atau sekitar 9 jutaan. Diketahui sebelumnya, kecelakaan kereta api terjadi di Odisha, India pada Jumat 2 Juni 2023 lalu. Kecelakaan yang terjadi pukul 7 malam waktu setempat itu melibatkan 3 kereta api sekaligus, Tribuners. Insiden ini diawali saat satu kereta penumpang tergelincir. Gerbong yang terbalik pun kemudian ditabrak oleh kereta api dari arah berlawanan. Selain dua kereta tersebut, kereta barang yang tengah berhenti di sekitar kejadian pun turut terlibat kecelakaan ini. Atas insiden tersebut, sebanyak 288 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara lebih dari 900 orang mengalami luka-luka, di mana dalam upaya penyelamatannya sebanyak 200 ambulans dan ratusan dokter tambahan diterjunkan ke lokasi kejadian. Salah satu penumpang kereta yang selamat menceritakan kesaksiannya terkait kecelakaan yang terjadi. Ia mengaku merasakan seperti ada getaran saat terjadi tabrakan kereta. Sedangkan korban selamat lainnya mengaku saat insiden terjadi ia tengah tertidur pulas. Saat terbangun, ia pun sudah melihat beberapa orang yang terjatuh di atas tubuhnya. Korban lain yang tak disebutkan namanya juga menceritakan secara singkat terjadinya insiden tersebut. Ia menjelaskan saat insiden terjadi, dirinya tertimpa oleh beberapa penumpang lain. Ukraina dengan tegas menolak rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sabtu 3 Juni 2023.
termasuk menolak agenda referendum terkait wilayah yang disengketakan. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, dalam siaran persnya, di mana dalam keterangannya, Oleg Nikolenko mengaku mengapresiasi perhatian Indonesia soal perdamaian di Ukraina. Namun ia menegaskan bahwa tidak ada wilayah yang dipersengketakan antara Ukraina dan Rusia, sehingga menurutnya referendum tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu pula, Nikolenko menyebut bahwa usulan tersebut merupakan proposal yang aneh. Nikolenko juga mengatakan bahwa Ukraina harus memulihkan integritas teritorialnya dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Dia menekankan bahwa gencatan senjata, pengerahan pasukan pada jarak 15 km, dan pembentukan zona demilitarisasi juga tidak akan berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Wamenlu mengajak Indonesia untuk bergabung dengan formula perdamaian Vladimir Zelensky yang berimplikasi kepada penyerahan Rusia. Diketahui sebelumnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto pada forum tahunan di Singapura menyuarakan gagasan penyelesaian konflik di Ukraina, yakni dengan membuat zona demilitarisasi di sepanjang garis Korea Selatan dan Utara. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto juga mengundang para peserta untuk menandatangani seruan bersama ke Moskow dan Kiev yang berisi inisiatif tersebut. Prabowo Subianto juga mengusulkan rencana terhadap Rusia dan Ukraina untuk sama-sama memperbaiki posisi mereka dengan cara penarikan pasukan sejauh 15 km di setiap arah dari posisi depan dan pembentukan zona demilitarisasi. Selain itu, Prabowo Subianto menyarankan agar zona demilitarisasi tersebut harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB. Ia menambahkan bahwa referendum PBB harus diadakan untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan. I therefore would like to take this opportunity to urge, to recommend with utmost urgency for our brothers in Ukraine and in Russia to come as soon as possible to a cessation of hostilities. I propose that the Shangri-La dialogue find a mode of declaration urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. This declaration should be voluntary from all participants here representing their various countries. But I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. But at least let us try to put forward some concrete recommendations so that meetings like the Shangri-La dialogue will have more substance, more meaning. Rusia melancarkan serangan terhadap teroris Ukraina yang berada di kota Shebekino, Belgorod pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Video pengancuran teroris Ukraina tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini, di mana dalam video tersebut menunjukkan UAV berupaya untuk melakukan pengintaian musuh dari udara. Terlihat juga api berkobar pada militan yang muncul dari sistem roket peluncuran ganda. Selain itu, video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan puluhan teroris Ukraina atas serangan roket yang diluncurkan Rusia meski mereka telah bersembunyi di perkebunan hutan.
Kementerian Pertahanan melaporkan atas keberanian yang ditunjukkan dalam menangkis serangan teroris, beberapa prajurit dari unit kelompok pasukan Zepat dianugerahi penghargaan negara militer di posisi mereka. Diketahui sebelumnya, teroris Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Sebekino pada Kamis 1 Juni 2023 pagi. Total ada sebanyak 70 militan yang berpartisipasi dalam serangan tersebut. Namun lebih dari 50 diantaranya kini telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Sanapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan teroris sebelumnya juga dianugerahi Order of Courage berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Sebagai informasi, kota Sebekino sendiri terletak sekitar 4 km dari perbatasan dengan Ukraina. Pemukiman yang dihuni oleh 40 ribuan orang ini terus-menerus diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Dalam beberapa hari terakhir, penembakan besar-besaran juga kerap dilakukan. Seperti pada Kamis malam, distrik kota Sebekinski menjadi sasaran serangan kuat dari pasukan Ukraina. Fasilitas infrastruktur energi dan bangunan tempat tinggal pun rusak hingga orang-orang banyak yang meninggalkan kota. Menurut Kepala Daerah, penembakan juga terus dilakukan secara berkala. Menurut Komandan Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat Letnan Kolonel Alexander Nikitin, serangan tersebut bertujuan untuk merebut sebagian wilayah Rusia. Ia menambahkan saat penyerangan teroris, musuh terlebih dahulu melakukan persiapan artileri menyerang dengan roket MLRS. Kemudian datanglah alat berat yang suaranya terdengar hingga ke perbatasan, tepatnya di kawasan Sungai Seversky Donetsk. Bahkan menurutnya, detasemen sabotase dan pengintaian hingga 40 orang dan kompi infanteri bermotor yang mendukung kompi tank juga telah ditemukan. Namun tembakan artileri tembakan anti-tank itu berhasil digagalkan, sehingga musuh tidak melewati perbatasan negara dan semua upayanya telah ditolak. Setelah cukup lama menanti, Ukraina kini siap meluncurkan serangan balik kepada Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, di mana dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pasukan Ukraina siap merebut kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Rusia. Dalam kesempatan itu, Zelensky juga mengungkapkan kekhawatirannya jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan banyak korban di pihaknya. Sebelumnya, Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu dan senjata untuk melakukan serangan balik. Sebab hingga kini perlengkapan militer dan senjata yang dipasok ke Ukraina masih belum cukup. Menurutnya, sebagian besar tentara juga akan mati jika Kiev tidak diberikan senjata untuk melawan kekuatan udara Rusia. Pemimpin Ukraina itu juga mengatakan akan berbahaya meluncurkan serangan balik tanpa lebih banyak bantuan Barat dalam melawan serangan udara Rusia. Komentar Zelensky itu dilontarkan saat ibu kota Kiev pekan ini dilanda serangkaian serangan udara termasuk pada siang hari yang jarang terjadi. Dia melanjutkan hanya ada satu senjata, yaitu sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang dapat melindungi langit Ukraina. Oleh karena itu, ia meminta lebih banyak untuk dikirim ke Kiev untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Zelensky menambahkan Presiden Rusia Vladimir Putin harus takut dengan kekuatan dunia.
Namun rasa frustasi turut diungkapkan Zelensky kepada para pemimpin Barat menjelang KTT NATO di Vilnius bulan depan. Ukraina terus menekankan agar bisa bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Ia mengaku bahwa Ukraina paham tidak mungkin bergabung dengan NATO selama invasi Rusia. Sebagai informasi, pada bulan Mei, Kiev mengklaim bahwa pasukannya berhasil mencegat rudal hipersonik Kinzhal Rusia menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Namun Moskow membantah klaim tersebut dan menuduh Ukraina secara rutin melebih-lebihkan efektivitas pertahanan udaranya. Ukraina sendiri telah lama mendiskusikan serangan balasan terhadap Rusia untuk merebut kembali wilayah yang dianggap Kiev sebagai miliknya. Itu telah menunda operasi beberapa kali dengan alasan kekurangan amunisi, senjata, dan bahkan kondisi cuaca buruk. Kembali pada pertengahan Mei, Zelensky mengklaim bahwa Kiev siap untuk melancarkan serangan. Namun sambil mempertahankannya membutuhkan lebih banyak senjata barat. Tribunal serangan di Rusia dilaporkan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini seiring dengan pernyataan Zelensky yang mengklaim bahwa pasukannya bersiap untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Sekitar 850 rudal dan proyektil lainnya dilaporkan diluncurkan di Shebekino, yakni sebuah kota madya di wilayah tersebut yang terletak tepat di dekat perbatasan dengan Ukraina pada Jumat kemarin. Informasi tersebut disampaikan oleh Vyacheslav Gladkov, Gubernur wilayah Belgorod, Rusia. Gubernur menambahkan bahwa serangan tersebut melukai 16 orang yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit di pusat kota kawasan itu. Kejadian tersebut juga menewaskan 2 wanita dari desa Maslov Pristan. Selain itu, Gladkov menyebut bahwa penembakan itu juga menyebabkan kerusakan pada banyak bangunan di wilayah itu. Di antaranya 10 bangunan industri dan bisnis, 3 gedung perkantoran, dan sebuah asrama. Kota perbatasan lainnya, Belgorod, Greivoron, kira-kira 70 mil sebelah barat Shebekino juga mengalami 65 serangan mortir dalam beberapa hari terakhir, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan ada di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Rusia pro-Ukraina dilaporkan masih aktif di Belgorod, meski klaim sebelumnya dari Kremlin bahwa mereka telah berhasil dipukul mundur. Bahkan salah satu kelompok Legiun Kebebasan Rusia telah memposting rekaman pertempuran yang ekstensif secara online dan mengatakan bahwa mereka telah menghadapi perlawanan kuat dari pasukan Rusia. Sebagai informasi, serangkaian serangan di Belgorod terjadi di tengah laporan lama bahwa Ukraina tengah mempersiapkan serangan balasan yang cukup besar terhadap pasukan Rusia saat invasi memasuki bulan ke-16. Di mana Sabtu lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan bahwa pasukan negaranya siap untuk melancarkan operasi dengan tujuan untuk merebut kembali tanah yang diambil oleh Rusia. Presiden juga menyatakan optimisme atas peluang negaranya dalam perjuangan yang akan datang. Rusia saat ini mempertahankan cengkraman di sebagian wilayah Ukraina di selatan dan timur setelah berusaha mencaplok 4 wilayah di sepanjang perbatasan timur Ukraina pada musim gugur yang lalu. Sebelum langkah yang telah ditolak mentah-mentah
Maksud kami, sebuah langkah yang telah ditolak mentah-mentah di panggung internasional. Laporan juga menunjukkan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk meluncurkan upaya untuk merebut kembali Crimea semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pemimpin Rusia berusaha melarikan diri dari Crimea karena takut serangan balasan akan menargetkan wilayah tersebut. Seorang pria melakukan aksi nekat sebagai bentuk protesnya terhadap perang di Ukraina pada Kamis 1 Juni 2023, di mana pria tersebut menerobos masuk dan berdiri tanpa busana di altar utama Basilika Santo Petrus Vatikan. Dalam aksinya, ia menyuarakan agar anak-anak Ukraina diselamatkan dari konflik tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, kejadian ini terjadi pada Kamis sore sebelum Basilika ditutup. Setelah diamankan oleh penjaga Vatikan, pria tak dikenal tersebut kemudian diserahkan kepada polisi Italia. Dalam kabar yang beredar, pria tersebut juga memiliki luka cakaran kuku di beberapa bagian tubuhnya. Sebagai informasi perkembangan lain terkait konflik Ukraina-Rusia, baru-baru ini pasukan Ukraina di Kiev mengatakan telah menembak jatuh lebih dari 30 rudal dan drone Rusia dalam semalam. Dilaporkan 2 orang terluka akibat puing-puing yang berjatuhan sebelum pihak berwenang menarik peringatan serangan udara di sebagian besar negara. Otoritas militer Kiev menulis di Telegram dan mengatakan Rusia meluncurkan drone dan rudal jelajah pada saat yang bersamaan. Sementara itu, dalam serangan rudal yang menghantam Kiev, dikabarkan terdapat 3 orang termasuk 1 orang anak meninggal dunia. Serangan yang menghantam gedung apartemen, 2 sekolah dan klinik anak tersebut juga mengakibatkan 11 orang terluka. Pasalnya, serangan yang diluncurkan saat Hari Anak Internasional tersebut melibatkan 10 rudal jarak pendek Iskand. Namun serangan udara baru berbunyi beberapa saat sebelum mereka menyerang. Selain itu, serangan berupa penembakan juga terjadi di Belgorod baru-baru ini, di mana dalam serangan tersebut ada setidaknya 9 warga sipil terluka. Gubernur wilayah setempat juga mengatakan ratusan anak-anak, perempuan, dan juga orang tua terpaksa dievakuasi akibat serangan tersebut. Sebelum video yang tidak diverifikasi pun menunjukkan kebakaran di sebuah gedung besar di Sebekino. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov mengatakan angkatan bersenjata Ukraina telah berulang kali menembaki Sebekino dengan roket Grad 122 mm. Maksud kami roket Grad 122 mm rancangan Soviet. Partisan anti-Putin Rusia mengatakan mereka bertanggung jawab atas serangan di Sebekino, serangan partisan kedua di dalam Rusia dalam waktu kurang dari 2 minggu.
Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel melakukan percakapan singkat dengan Presiden Serbia Alexander Vučić di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa. Namun rupanya di kesempatan tersebut justru terjadi insiden memalukan, di mana Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel menyuruh Volodymyr Zelensky untuk tutup mulut dengan isyarat tangan. Video insiden memalukan bagi Volodymyr Zelensky itu pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Zelensky mencoba berbicara dengan Presiden Serbia Alexander Vučić dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel. Namun setelah percakapan singkat, Bettel membuat gerakan khas ke arah Zelensky, yang mana gerakan tangan tersebut diduga mengisyaratkan bahwa Zelensky banyak bicara. Merespon tindakan Perdana Menteri Luxembourg itu, Zelensky sontak memalingkan muka dengan senyum palsu. Ia mencoba menunjukkan kepada wartawan bahwa dia tidak menganggap tindakan Bettel sebagai penghinaan. Sebagai informasi, setelah pertemuan dengan Zelensky, Presiden Serbia menyatakan bahwa percakapan tersebut tidak mengubah posisi Serbia mengenai sanksi terhadap Rusia. Pemimpin Serbia sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa negaranya akan melanjutkan kebijakan netralitas militernya dan akan berusaha bertahan selama mungkin tanpa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Diketahui sebelumnya, KTT Komunitas Politik Eropa ini digelar pada Kamis 1 Juni 2023 dengan dihadiri oleh beberapa kepala negara, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan menjadi kepala negara pertama yang tiba di Kastil Mimi di Bulboaka. Kastil Mimi di Bulboaka ini lokasinya tidak jauh dari Chisinau, tempat berlangsungnya pertemuan KTT Komunitas Politik Eropa. Sebelumnya, Zelensky juga mengkonfirmasi keikutsertanya dalam KTT tersebut dalam sebuah unggahan di Telegram miliknya. Dia menambahkan bahwa akan ada banyak pertemuan bilateral yang akan membahas beberapa hal, di antaranya mengenai koalisi pejuang, koalisi patriot, Uni Eropa, NATO, serta formula perdamaian Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan kesepakatan anggaran bipartisan dari ruangan oval di Gedung Putih Washington DC, tepatnya pada Sabtu 2 Juni 2023. Dalam pernyataannya, kesepakatan itu berhasil meloloskan Amerika Serikat dari ancaman gagal bayar hutang yang diperkirakan jatuh pada 5 Juni besok. Biden mengatakan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU mempertahankan plafon utang dan menghindari bencana ekonomi. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menghimbau warga Amerika Serikat untuk menjembatani perbedaan, di mana ia mencontohkan kompromi dengan Ketua DPR Amerika Serikat, Kevin McCarthy, yang diusung Partai Republik menunjukkan bahwa hal itu bisa dilakukan. Biden yang diusung Partai Demokrat juga mengatakan dia menandatangani RUU untuk disahkan menjadi undang-undang pada Sabtu 3 Juni 2023.
Pasalnya, pengesahan itu menandai berakhirnya ketidakpastian yang berlangsung berbulan-bulan dan menghindari potensi gagal bayar hutang yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang diperkirakan bisa terjadi pada 5 Juni besok. Setelah negosiasi yang menegangkan, Senat dan DPR Amerika Serikat meloloskan RUU yang mempertahankan plafon utang pemerintah pada level 31,4 triliun dolar Amerika Serikat. Biden mengatakan untuk menjaga kemajuan ekonomi Amerika Serikat sangat penting untuk menjaga kepercayaan penuh dan kredit. Presiden Amerika Serikat yang akan maju lagi dalam pemilihan presiden mencatat RUU bipartisan lainnya yang sudah ditandatanganinya dan memuji McCarthy yang menjadi mitra utama dalam pembicaraan kenaikan plafon utang tersebut. Para politisi Partai Republik menolak kenaikan plafon utang selama berbulan-bulan, serta meminta Biden dan politik Demokrat untuk memangkas pengeluaran untuk anggaran 2024. Gedung Putih pun meminta kesepakatan plafon utang untuk jelas sebelum memulai negosiasi, di mana akhirnya Biden dan McCarthy berembuk di menit-menit terakhir untuk mencapai kesepakatan yang menahan plafon utang hingga Januari 2025 dan membatasi pengeluaran. DPR Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik mengesahkan RUU itu dengan perbandingan suara 314 banding 117. Senat yang dikuasai oleh Partai Demokrat meloloskan RUU itu dengan perbandingan suara 63 banding 36. Lembaga pemeringkat utang juga mempertahankan peringkat A3 dengan pengawasan negatif untuk utang Amerika Serikat, meski ada kesepakatan yang memungkinkan pemerintah Amerika Serikat memenuhi kewajibannya. Pengawasan negatif artinya adalah situasi yang bisa mengakibatkan Fitch untuk menurunkan peringkat utang Amerika Serikat. Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat biasanya berpidato di ruang oval untuk peristiwa yang paling penting dan dramatis saja. Misalnya pada serangan teror 11 September 2001 atau meledaknya wahana antariksa Challenger pada 1986. Namun kini Biden juga menggunakan ruang oval sebab Gedung Putih mengatakan bahwa Biden berpidato dari ruang oval karena gawatnya situasi jika plafon utang tidak dinaikkan.
tampak gerbong-gerbong kereta yang terlibat kecelakaan itu pun berserakan. Bahkan tak sedikit pula penumpang yang terjepit di bawah gerbong kereta. Dilansir dari tribunmedan.com, akibat kecelakaan ini sebanyak 288 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 900 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Menurut Direktur Jenderal Pemadaman Kebakaran di Odisha, Sudhanshu Sarangi mengatakan bahwa kecelakaan itu melibatkan 3 kereta. 2 kereta diantaranya merupakan kereta penumpang, sedangkan satu lagi adalah kereta barang. Berdasarkan foto-foto dan video yang beredar di media sosial, tampak kecelakaan tersebut begitu mengerikan. Banyak gerbong yang keluar dari jalur dan berserakan, Tribuners. Tak sedikit juga gerbong yang tampak terguling bahkan terbalik. Hal itu pun menyebabkan banyak penumpang terjebak di dalam kereta tersebut. Tampak pula para petugas berupaya secara maksimal untuk mengevakuasi para korban selamat dan meninggal dunia. Bahkan mereka sampai menggunakan alat pemotong besi untuk mengeluarkan korban yang terjebak. Hingga kini tercatat sudah ada 288 orang meninggal dunia dan 900 orang lainnya mengalami luka-luka. Dikabarkan bahwa laka ini menyebabkan sebanyak 12 gerbong kereta keluar dari jalur. Seorang penumpang di salah satu kereta api yang terlibat kecelakaan di India pun menceritakan kesaksiannya selama dan setelah tabrakan. Ia mengatakan bahwa dia menyaksikan banyak orang dengan tubuh terluka parah. Bahkan rel kereta di sekitar lokasi kejadian juga dipenuhi dengan darah dari korban kecelakaan tersebut. Suara tangisan dan minta tolong pun terdengar menyayat hati. Sementara itu, untuk menyelamatkan korban, para petugas penyelamatan harus memanjat gerbong kereta yang hancur. Tribuners, pencarian korban selamat atas kecelakaan maut kereta di India kini telah dihentikan. Atas insiden ini tercatat hampir 300 orang dinyatakan meninggal dunia dan hampir 1.000 penumpang lainnya luka-luka. Melihat angka tersebut, kecelakaan kereta api pada Jumat 2 Juni 2023 lalu menjadi bencana kereta api terburuk sejak tahun 1990-an. Dilansir dari kompas.com, ratusan penumpang terjebak di bawah gerbong yang hancur dan terbalik akibat insiden tersebut. Setelah dievakuasi, penumpang yang terluka dipindahkan ke rumah sakit setempat di distrik Balasore, tepatnya di negara bagian timur Odisha atau sekitar 137 mil barat daya Kolkata. Hingga Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, sebanyak 1.175 pasien dirawat di rumah sakit swasta dan 793 diantaranya kini telah dipulangkan. Adapun 382 sisanya masih berada di rumah sakit, di mana 2 diantaranya dalam kondisi kritis dan sisanya dinyatakan stabil. Menurut Direktur Eksekutif Kereta Api India, Amitabh Sharma, kecelakaan kereta yang terjadi pada Jumat sekira pukul 19 waktu setempat itu melibatkan 3 kereta api. Tabrakan terjadi ketika 10 hingga 12 gerbong kereta dari Bangalore ke Howrah tergelincir ke jalur sebelahnya. Setelah tergelincir, kereta tersebut ditabrak oleh kereta api lainnya yang melintas di jalur sebelahnya. Diketahui sebelumnya, di India sendiri insiden kecelakaan kereta api sudah menjadi hal yang tak asing lagi. Negara tersebut juga telah mengalami beberapa tragedi mengerikan terkait layanan kereta api. Sebelum insiden ini, kecelakaan kereta api terparah di India pernah terjadi pada tahun 1981 silam, di mana saat itu sebuah kereta tergelincir saat melintasi jembatan di Bihar dan jatuh ke sungai di bawahnya. Atas insiden tersebut dilaporkan menewaskan antara 800 dan 1.000 orang.
Kecelakaan maut yang melibatkan 3 kereta api pada Jumat 2 Juni lalu menjadi insiden serius bagi pemerintahan India. Oleh karena itu, pemerintah kini telah mengeluarkan instruksi penyelidikan dalam kasus tersebut. Melalui Perdana Menteri India Narendra Modi, pemerintah India menekankan akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang menyebabkan kecelakaan maut tersebut. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Narendra Modi saat mengunjungi lokasi kecelakaan kereta api India dan melihat para korban di rumah sakit pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangannya, Modi menyebut bahwa pemerintah mengeluarkan perintah penyelidikan dari segala sudut. Ia juga mengatakan seluruh pihak yang terbukti bersalah dalam insiden ini akan dihukum berat. Dalam kesempatan itu, Modi juga memuji warga yang ikut membantu operasi penyelamatan setelah kecelakaan tersebut. Modi juga memuji setiap orang yang turut membantu, termasuk dalam tim kereta api, NDRF, ODRAF, otoritas lokal, polisi, pemadam kebakaran, sukarelawan, dan lain sebagainya. Diketahui sebelumnya, ratusan penyelamat tampak memanjat puing-puing dan memotong baja yang hancur untuk membebaskan para penyitas. Mereka dibantu oleh tim medis dan teknik dari Angkatan Bersenjata India yang diterjunkan dari berbagai pangkalan. Sebagai informasi, kecelakaan kereta ini bermula dari perjalanan Coromandel Express yang melayani rute Shalimar-Chennai pada pukul 19 waktu setempat. Sebanyak 10 hingga 12 gerbong kereta tersebut kemudian tergelincir dan terlempar ke jalur berlawanan, di mana beberapa saat kemudian gerbong yang tergelincir tersebut ditabrak oleh kereta Howrah Superfast Express. Hingga akhirnya 3 hingga 4 gerbong kereta Howrah Super Express pun tergelincir. Pasalnya kecelakaan ini menjadi insiden kereta terburuk dan paling mematikan pada abad ini. Terkait insiden, seorang korban selamat juga sempat mengatakan bahwa saat kecelakaan terjadi, ia tertimpa belasan orang. Suasana pun kacau dan darah juga terlihat di berbagai tempat. Tiga kereta terlibat kecelakaan di Odisha, India Timur pada Jumat 2 Juni 2023 sekira pukul 19 waktu setempat. Akibat insiden tersebut, ratusan orang dinyatakan tewas dan ribuan orang mengalami luka-luka. Salah satu penumpang kereta yang selamat, Vandana Kaleda, menceritakan kesaksiannya ketika kecelakaan kereta terjadi. Dilansir dari Tribunnews.com, dengan mata berkaca-kaca, Vandana mengungkap detik-detik kecelakaan kereta yang ditumpanginya itu, di mana saat itu ia mengaku merasakan guncangan keras saat kereta yang ditumpangi keluar dari jalur rel. Pasalnya saat insiden terjadi, Vandana merasakan kereta miring hingga ia pun kehilangan keseimbangan. Keadaan pun menjadi kacau balau dan orang-orang juga mulai berjatuhan. Tak lama setelahnya, suara dentuman keras terdengar menggema saat kereta bertabrakan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh penumpang lainnya yang bernama Anuba Das, di mana menurut Das, saat insiden terjadi, jeritan korban terdengar bersautan dan begitu menyayat hati. Para penumpang kereta pun berjatuhan dan terluka hingga darah berceceran di lokasi kejadian. Sebagai informasi, pasca insiden berdarah tersebut, berbagai upaya penyelamatan juga telah dilakukan oleh pemerintah India, termasuk mengirimkan 100 dokter tambahan serta 200 ambulans ke tempat kejadian di distrik Balasore, Odisha. Dalam cuplikan video yang beredar,
terlihat para petugas penyelamatan berusaha mencari korban yang terjebak di antara puing-puing kereta. Mereka bahkan memanjat atap kereta untuk memecahkan kaca pintu dan jendela. Meski demikian, tim penyelamat memperkirakan jumlah korban tewas akan terus bertambah, mengingat masih banyak korban yang terjebak di bawah gerbong yang terbalik. Pasca insiden ini, Ketua Menteri Odisha Navin Patnaik menetapkan Hari Berkabung Nasional. Sebagai informasi, kecelakaan kereta ini sudah beberapa kali terjadi di India, Tribuners. Biasanya terdapat dua faktor yang kerap menjadi penyebab utama kecelakaan kereta, yakni infrastruktur yang menua serta perawatan yang kurang memadai. Tribuners, keluarga korban kecelakaan kereta di Odisha, India akan mendapatkan kompensasi atau santunan, baik untuk korban tewas maupun korban yang mengalami luka-luka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perkeretaapian Ashwini Vaishnaw melalui akun media sosial Twitter-nya, di mana menurutnya keluarga korban yang meninggal dunia akan menerima kompensasi sebesar 1 juta rupiah atau hampir 179 juta rupiah. Sedangkan untuk korban yang terluka parah akan menerima Rp200.000 atau sekira 36 juta rupiah. Sementara korban dengan luka ringan akan menerima Rp50.000 atau sekitar 9 jutaan. Diketahui sebelumnya, kecelakaan kereta api terjadi di Odisha, India pada Jumat 2 Juni 2023 lalu. Kecelakaan yang terjadi pukul 7 malam waktu setempat itu melibatkan 3 kereta api sekaligus, Tribuners. Insiden ini diawali saat satu kereta penumpang tergelincir. Gerbong yang terbalik pun kemudian ditabrak oleh kereta api dari arah berlawanan. Selain dua kereta tersebut, kereta barang yang tengah berhenti di sekitar kejadian pun turut terlibat kecelakaan ini. Atas insiden tersebut, sebanyak 288 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara lebih dari 900 orang mengalami luka-luka, di mana dalam upaya penyelamatannya sebanyak 200 ambulans dan ratusan dokter tambahan diterjunkan ke lokasi kejadian. Salah satu penumpang kereta yang selamat menceritakan kesaksiannya terkait kecelakaan yang terjadi. Ia mengaku merasakan seperti ada getaran saat terjadi tabrakan kereta. Sedangkan korban selamat lainnya mengaku saat insiden terjadi ia tengah tertidur pulas. Saat terbangun, ia pun sudah melihat beberapa orang yang terjatuh di atas tubuhnya. Korban lain yang tak disebutkan namanya juga menceritakan secara singkat terjadinya insiden tersebut. Ia menjelaskan saat insiden terjadi, dirinya tertimpa oleh beberapa penumpang lain. Ukraina dengan tegas menolak rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sabtu 3 Juni 2023.
termasuk menolak agenda referendum terkait wilayah yang disengketakan. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, dalam siaran persnya. Di mana dalam keterangannya, Oleg Nikolenko mengaku mengapresiasi perhatian Indonesia soal perdamaian di Ukraina. Namun ia menegaskan bahwa tidak ada wilayah yang dipersengketakan antara Ukraina dan Rusia, sehingga menurutnya referendum tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu pula, Nikolenko menyebut bahwa usulan tersebut merupakan proposal yang aneh. Nikolenko juga mengatakan bahwa Ukraina harus memulihkan integritas teritorialnya dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Dia menekankan bahwa gencatan senjata, pengerahan pasukan pada jarak 15 km, dan pembentukan